Ia dalam cahaya redup dari sebuah tanah yang terlupakan. Seekor naga besar terikat dalam rantai. Sisiknya berkilau di bawah sinar bulan. Tiba-tiba, seorang pahlawan yang gagah dan tak dikenal mendekat bersama para pengikut setianya. Tanpa ragu, dia mulai menyerang naga itu dengan pedangnya. Ekspresinya kosong dari rasa belas kasihan. Naga itu, meskipun terikat dan rentan, memandang pahlawan dengan campuran kesedihan dan kebijaksanaan. "Mengapa kamu melakukan ini?" Doran bertanya dengan lembut. "Aku tidak ingat pernah menyakiti manusia. Ya, sebaliknya, aku telah melindungi mereka dan menjaga tanah mereka." Saat naga itu berbicara, suaranya yang kuno bergema di seluruh hutan. "Kamu pasti punya alasan," meskipun dia menambahkan, hampir seolah memaafkan penyerangnya. Tapi pahlawan itu tidak menjawab. Serangannya terus berlanjut dalam keheningan. Dengan dorongan energi yang tiba-tiba, dia menghancurkan rantainya, mengarahkan pandangannya ke langit. "Aku telah hidup melalui era yang tak berujung," katanya, dengan ekspresi penuh kerinduan di wajahnya. "Jika ini adalah akhirnya bagiku, aku tidak akan membiarkannya tanpa tujuan. Tidak akan ada lagi naga suci seperti aku." Dengan perlahan, saat kehidupan mulai memudar dari wujudnya yang kolosal, dia memanggil pencabut nyawa. "Ambil jiwaku dan bawa ke bawah." "Perjalananku telah berakhir," bisiknya, menerima nasibnya dengan martabat yang tenang. Adegan memudar, berpindah ke sebuah desa kecil, di mana seorang bayi yang baru lahir, yang dipegang di pelukan orang tuanya, membuka matanya untuk pertama kalinya. Saat dia tumbuh, hari-hari si bocah dipenuhi dengan ritme sederhana kehidupan desa. Pada hari seperti hari-hari lainnya, dia berdiri di atas bukit yang menghadap ke desanya, mengumpulkan persediaan. Seorang gadis bernama Archie muncul di sampingnya dan mendorongnya. "Ayo, kita pergi." Dia berdiri diam, terlarut dalam pikirannya. Sebelum akhirnya tertawa dan mengambil tasnya, dia berkata, "Baiklah, ayo pergi." Kehidupan di desa Faron damai, tapi sangat terikat pada tradisi. "Sekarang aku sudah menjadi manusia. Aku hidup seperti mereka," pikirnya. "Dan hari-hariku terdiri dari bertani, bekerja untuk makanan, dan pulang ke rumah untuk istirahat." Desa itu punya cara-cara tersendiri. Pada usia 15, setiap pemuda diharapkan untuk hidup mandiri. Dan sekarang dia sudah 16, setelah menghabiskan setahun sendirian. Suatu sore, dia bergabung dengan temannya Dolan untuk berburu. Mereka membahas perjalanan Dolan yang akan datang ke rawa, tempat di mana kejadian aneh telah terjadi. "Dolan," dia memperingatkan, "hati-hati di luar sana besok. Kau pergi ke rawa karena masalah-masalah terbaru itu." Dolan mengangguk, penuh tekad. "Ya, ku perlu mencari tahu kenapa kadal-kadal itu menghilang." Temannya mengangkat alis. Bukankah sesuatu yang ditangani penjaga?" Tapi Dolan mengangkat bahu. "Biarkan mereka jaga desa. Aku hanya menyelidiki." Tiba-tiba, joran pancingnya menangkap ikan besar, dan dia akhirnya menangkap banyak ikan lagi. Dalam perjalanan pulang, dia bertemu temannya bertanya tentang hasil tangkapan ikan. Salah satu mengingatkan penyelidikan besok, meyakinkannya, "Jangan khawatir, aku sudah lama mempersiapkan ini." Dia berterima kasih atas bantuan mereka, dan mereka bilang dia juga membantu pelatihan mereka. Setelah pulang, dia menggarami ikan, sambil merenung, desa ini dalam bahaya, dan penjaganya tidak cukup. Warga juga harus siap untuk membela diri. Eri tiba, berkata, "Hei, udah waktunya untuk latihan tempur. Apa kamu lupa?" Dia bertanya padanya, "Apa kamu datang hanya untuk memberitahuku itu?" Dia menjawab, "Tidak. Aku kebetulan ada di dekat sini dan berpikir untuk mampir." Saat mereka berlatih sihir dengan intens, neneknya berkomentar, "Kamu benar-benar bagus dalam mantra ofensif." Dia menjawab, "Itu berkat pelatihanmu." Dia menambahkan, "Baiklah, hari ini kita akan bekerja pada kelemahanmu dalam sihir." Kemudian dia mengunjungi pendeta desa, yang memperkenalkannya pada seorang gadis bernama Christina, sambil berkata, "Bersikaplah baik padanya. Dia orang yang baik." Dia menyapa Christina dan merasakan tarikan aneh dari tangannya, merasakan bahwa dia kuat. Mengambil makanan yang dia kumpulkan, dia menuju rumah keluarganya. Dalam perjalanan, dia merenung. Di desa ini, musim dingin benar-benar musim dingin, dan musim panas benar-benar musim panas. "Aku merasa kasihan pada manusia dan cuaca mereka." Saat dia tiba, mereka menyambutnya berkata, "Syukurlah kamu selamat." Ibunya bertanya, "Apa ini semua makanan?" dan menyiapkan makanan yang lezat untuk mereka. Dolan berkomentar, "Aku sangat merindukan masakanmu." Ayahnya kemudian berkata, "Aku tahu kamu nyaman sendirian, tapi kamu butuh seseorang untuk memasak untukmu. Kamu harus menikah." Dolan menjawab, "Itu persis seperti yang dikatakan kakak laki-lakiku. Aku cuma mau menikmati masa lajangku sebentar." Saudaranya Makwa bertanya, "Apakah kamu akan pergi ke rawa besok?" Dia menjawab, "Ya." Ibunya memperingatkan, "Hati-hati, itu berbahaya di sana." Dia menenangkannya, "Jangan khawatir. Aku cuma mau lihat-lihat." Ayahnya menambahkan, "Kamu sudah dewasa sekarang. Lakukanlah sesuai keinginanmu, tapi hati-hati demi ibumu." Dolan menjawab, "Silakan. Jangan khawatir, anakku akan pergi dan kembali dengan cerita menarik untuk kalian semua." Saat dia bersiap untuk pergi, para penduduk desa datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia berkata semuanya, "Tidak perlu ribut seperti ini." Kepala penjaga menjawab, "Tidak. Seharusnya bersama kamu." Istri kepala penjaga ikut bicara. "Diamlah, bagaimana kalau monster menyerang desa saat kamu pergi?" Seorang gadis bernama Leisha mendekat berkata, "Tunggu, aku akan memberimu berkat." Neneknya kemudian berkata, "Dengar, aku tidak ingin membuatmu khawatir, tapi aku merasakan sesuatu yang buruk." Dia mengangguk berkata, "Baiklah,
Saat berjalan, dia berbicara pada dirinya sendiri. Kadal-kadal itu telah terhubung dengan desa, dan mereka sudah tidak muncul selama sebulan. Mereka tiba-tiba berhenti datang, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, aku sukarela untuk pergi dan melihat apa yang terjadi. Saat dia tiba, dia melepas sarung tangannya, menyentuh tanah, dan berkata, tanahnya kuat, tapi airnya kehilangan kekuatannya. Itu sebabnya kadal-kadal tidak tinggal di sini atau datang lagi. Tiba-tiba dia mendengar suara bergerak di antara pepohonan, bergumam. Sepertinya nenek itu benar. Dia menambahkan, tidak ada yang bisa tinggal di sini, kecuali monster. Menggambungkan pedangnya, dia mengarahkannya ke arah sosok yang muncul dari pepohonan. Ternyata itu adalah makhluk yang disebut lama. Tampak seperti campuran antara manusia dan ular. Makhluk itu berbicara padanya, bertanya, apakah kamu datang ke sini sendirian? Setelah sejenak, dia mengagumi keindahannya, berkata, makhluk lama ini cukup menakjubkan. Dia berpikir dalam hati, sekarang aku akan menggunakan gerakan yang ada di pikiranku. Ibu mengajarkanku. Makhluk di depannya mulai bergerak dengan aneh, dan Dolan bertanya-tanya, kenapa ia melakukan itu? Tiba-tiba, monster lumpur muncul di belakang mereka, menakut-nakuti mereka berdua. Monster itu meraih makhluk itu, seolah-olah ingin membunuhnya. Dolan dengan cepat berlari untuk menyelamatkannya, memotong tangan monster itu. Dia menangkap makhluk itu dan berlari, mencari tempat untuk bersembunyi. Saat bersembunyi, makhluk itu bertanya padanya, apa itu monster? Dia meletakkan tangannya di atas mulutnya dan berkata, sembunyikan ekormu, kita tidak mau dia melihat kita. Dia mengulangi pertanyaan, apa itu monster? Dia menjawab, itu adalah monster gila dari bumi. Dulu ada kadal yang tinggal di sini, tapi semuanya menghilang karena itu. Dolan melanjutkan, ada gempa bumi sebelumnya yang mempengaruhi elemen-elemen bumi. Skalanya tidak akan sama seperti sebelumnya. Dia kemudian menambahkan, ngomong-ngomong aku Dolan. Dan kamu, ia menjawab Selina. Dolan berkata, aku dengar bahwa Lama memiliki kekuatan magis. Selina mengonfirmasi ini. Jadi dia menyarankan, baiklah, mari kita lawan makhluk ini bersama-sama. Dia memandangnya dengan penuh kasih sayang dan berkata, baiklah, kita bersama, dalam suka dan duka, sampai mati. Dia merasa bersiap untuk melawan monster itu, dan dia berpikir, kenapa aku tertarik pada manusia ini? Apa yang dia lakukan padaku? Dolan memberi isyarat untuk menyerang, dan dia menyiapkan ular berbisa miliknya, tapi itu tidak cukup untuk mengalahkan monster lumpur. Dolan berlari menuju makhluk itu saat ia mencoba melemparkan batu padanya, tapi dia menghindarinya dengan mudah. Dia melompat tinggi dan memotong monster itu menjadi dua dengan pedangnya, membunuhnya. Selina merayakan keberhasilan mereka, tapi lumpur mulai menutupi dirinya. Dolan berlari mendekat, bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Dia menjawab, beberapa tanah masuk ke mulutku. Baiklah, ayo ikut aku. Ayo mandi dan cuci lumpur dari bajumu. Dia menambahkan, sepertinya kamu juga merasa kedinginan. Selina menjawab, ya. Sangat. Setelah kekalahan monster lumpur, 3 batu emas muncul, terlihat sangat berharga. Selina bertanya, kamu tidak takut padaku? Iya kan? Dia menjawab tidak. Aku tidak. Kamu tidak seperti Lama yang aku tahu, Selina bertanya. Apakah kamu pernah bertemu Lama sebelumnya? Bagaimana mereka? Dia menjelaskan mereka tidak suka manusia dan bertindak agresif terhadap mereka. Dolan bertanya, tidak ada desa Lama di sini. Jadi apa yang kamu lakukan di sini? Nyai Selina menjawab, itu adalah tradisi bahwa setelah kita berusia 17 tahun, kita pergi untuk mencari pasangan dan menikah. Dia berkomentar, itu sangat bagus. Selina mulai bercerita tentang dirinya. Menjelaskan bahwa Lama adalah makhluk yang lembut dan halus, hanya melahirkan anak perempuan. Ya, jika mereka melahirkan seorang putra, dia mirip dengan ayahnya. Ya, dia menambahkan bahwa mereka berasal dari seorang wanita manusia yang terkutuk, mewarisi kutukan itu, dan tubuh mereka sepenuhnya beracun. Ya, jadi ketika mereka mencari pasangan, mereka mencari seseorang yang cukup kuat untuk menahan racun. Jika dia tidak cukup kuat, dia bisa mati. Karena racun itu bisa berpindah saat momen kasih sayang. Dolan menjawab, itulah sebabnya kamu termasuk makhluk yang paling sulit untuk menemukan pasangan. Selina berkata, tahukah kamu bahwa orang tuaku juga bertemu dalam sebuah perjalanan? Ayahku adalah manusia, seperti kamu. Mereka menjalani kehidupan yang indah bersama. Dolan menjawab, itu sangat indah. Selena, dikit kesal, berkata, apakah kamu berbicara padaku seolah-olah aku seorang anak? Dia menjawab, sama sekali tidak. Kamu sangat baik. Dia membalas dengan marah, baik. Apakah aku gadis kecil bagimu hingga bilang begitu? Dolan tertawa. Baiklah, jangan marah. Coba makanan yang aku buat. Dia memberitahunya, aku tidak memasak seperti ibuku, tapi aku merasa makanannya enak. Selena mencicipi makanan itu dan berkata, apa ini? Ini sangat enak. Bagaimana kamu membuatnya? Baunya luar biasa. Apakah kamu menambahkan susu atau sesuatu? Lalu dia melihatnya dan berkata, maaf, aku sedikit bersemangat. Dia menjawab, tidak apa-apa. Aku senang kamu menyukainya. Hiduplah. Dia bilang ibunya mengajarinya. Dan mereka akan berkumpul di musim dingin. Dia menyiapkan hidangan ini untuk mereka. Selina menjawab, kamu berbicara tentang mereka dengan begitu emosional. Sepertinya kamu sangat mencintai keluargamu. Dolan mengingat hari-harinya sebagai naga, hidup sendirian di dalam gua, tanpa ada yang pernah menanyakan tentang dirinya. Keesokan paginya, dia dan Selina bersiap untuk pergi ke jalan masing-masing. Sebelum berpisah, dia mengucapkan semoga beruntung, yakin bahwa dia akan menemukan suami yang cocok. Mengingat bahwa Lama tertarik pada energi kehidupan, dia membagikan sedikit energinya kepada dia. Namun, kekuatannya terlalu besar baginya, dan dia pun terjatuh. Menyadari kesalahannya, dia meminta maaf, tahu bahwa energi Doran terlalu kuat untuknya.
Dolan mengatakan kepada Selina bahwa dia akan kembali ke desanya. Dia melanjutkan pencariannya untuk mencari pasangan. Dia menyarankan bahwa jika dia menemukan seseorang, dia harus mengunjunginya di desanya untuk bertemu keluarganya. Dia setuju dan mereka saling mengucapkan selamat tinggal, masing-masing berharap yang lain selamat dalam perjalanan. Kemudian, Selina berjalan sendirian mencari suami. Dia bertemu dengan dua pria yang bertanya, apakah dia takut berjalan sendirian. Dia meyakinkan mereka bahwa meskipun penampilannya lembut, dia lebih tangguh daripada yang terlihat. Ketika dia mengungkapkan bahwa dia adalah seorang Lamia, mereka melarikan diri ketakutan, membuatnya bertanya-tanya apakah dia benar-benar terlihat menakutkan. Sementara itu, Dolan kembali ke sisi neneknya, di mana dia membantunya menyiapkan campuran ajaib. Neneknya memperingatkan bahwa menggunakan jumlah bahan yang salah bisa berbahaya. Meskipun usahanya, Dolan kesulitan dengan prosesnya, dan neneknya mencatat kurangnya keterampilannya dalam membuat ramuan. Eric melihat frustrasinya, mendorongnya, mengingatkannya akan bakat-bakat lainnya. Dengan tekad untuk memperbaiki diri, Dolan bertekad untuk bekerja lebih keras. Neneknya merasakan semangatnya, meyakinkannya bahwa belajar itu butuh waktu, dan bahwa dia memiliki bakat untuk berhasil. Dia mengingatkan bahwa membuat kesalahan adalah bagian alami dari proses belajar, dan mulai mengajarinya cara menyiapkan obat untuk dirinya sendiri. Akhirnya, Dolan bergabung dengan keluarga Eri untuk makan siang. Merasa seolah-olah dia mungkin menjadi beban, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya, tetapi Ibu Eri meyakinkannya bahwa mereka mengundangnya dengan senang hati. Saat itu Dolan teringat pernah melihat Meryl lama sekali. Dolan bergegas pergi untuk sesi latihannya, hanya untuk dihentikan oleh seorang gadis bernama Mio, yang mirip dengan sapi. Dia bertanya tentang kabarnya, dan memberinya segelas susu segar. Meskipun dia tidak terlalu bersemangat untuk itu, dia meminum susunya sambil mengucapkan terima kasih padanya. Dia tiba larut malam. Untuk pelatihan anak-anak, mereka meminta maaf kepada instruktur mereka, Albert, yang kemudian memberi anak-anak istirahat. Anak-anak yang bersemangat untuk mengesankan Dolan dengan keterampilan mereka, dengan antusias menunggu kesempatan mereka, tetapi dia memutuskan untuk menundanya sampai setelah istirahat. Tiba-tiba, Dolan merasakan kehadiran monster di dekatnya. Albert melihat perubahan di ekspresi wajahnya dan bertanya apakah ada yang salah, tetapi Dolan mengabaikannya, mengatakan tidak ada apa-apa. Nanti malam itu, Dolan pergi sendirian untuk menyelidiki, mengingat perasaan aneh yang dia rasakan sebelumnya. Di hutan, dia melihat Selina sedang mandi di antara pepohonan. Terkesima oleh kecantikannya, dia mencoba mencuri pandang, meskipun dia meminta agar dia menutup matanya. Dia menamparnya karena kurangnya sopan santun, dan dia segera meminta maaf. Penasaran, Dolan bertanya mengapa dia ada di sana, dan Selina menjelaskan bahwa dia kesulitan untuk terhubung dengan manusia karena mereka takut padanya. Terkejut, dia menyarankan agar Selina tinggal bersamanya, sebuah tawaran yang membuatnya tertegun. Hubungan mereka mulai berkembang saat Selina mengakui kepada Dolan keinginannya untuk tinggal di desa, meskipun dia takut orang-orang akan ketakutan padanya. Dolan meyakinkannya bahwa dengan kebaikan dan kehangatannya, penduduk desa akan menerima dia. Dia bahkan memberitahunya bahwa ada orang lain seperti dia di desa, memberinya harapan bahwa dia bisa menemukan tempat di antara mereka. Selina mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan lebih banyak energi dari Dolan, menunjukkan ikatan mereka yang semakin kuat. Dolan membagikan energinya padanya, yang tampaknya semakin memperkuat hubungan mereka. Sementara itu, desas-desus tentang monster beredar di desa, seiring laporan tentang ternak yang ditemukan mati dalam keadaan misterius. Beberapa penduduk desa curiga akan makhluk jahat yang dikenal sebagai Lamia, meskipun deskripsinya tidak cocok dengan Selina. Sebuah rasa bahaya baru menyebar di seluruh desa. Dengan sedikit dorongan, penjaga meminta bantuan dari ibu kota. Namun Kapten penjaga bersikeras untuk menangani masalah itu sendiri. Dolan tetap optimis, percaya bahwa jika penduduk desa memahami sifat lembut Selina, mereka tidak akan takut padanya. Saat pertemuan desa, sesepuh yang bijaksana mengungkapkan keraguannya bahwa Lamia adalah ancaman yang nyata dengan menunjukkan bahwa makanan secara misterius telah ditinggalkan untuk mereka setiap hari. Yamaguro, pendeta desa, mendukung pandangan ini, menyatakan bahwa kehadiran Lamia adalah berkah bagi desa, mengangkat semangat Dolan. Dolan meyakinkan Selina bahwa dengan situasi yang mulai tenang, penjaga akan mengurangi patroli mereka dan tidak ada rencana untuk meminta bantuan dari ibu kota. Kapten penjaga mengumpulkan penduduk desa, memperingatkan mereka tentang potensi ancaman dari Lamia, dan mendesak mereka untuk bersiap-siap untuk membela diri. Meskipun ada perbedaan pandangan mengenai Lamia, Dolan dan Selina merancang rencana untuk menunjukkan kebaikan dan keberaniannya. Setelah latihan, seorang penjaga tiba-tiba berteriak, melaporkan penampakan beruang besar, yang menyebabkan kepanikan di antara yang lain. Kapten memperingatkan para penjaganya untuk tidak menghadapi beruang. Satu serangan dari beruang bisa fatal. Ketika beruang menyerang putra kapten, Selina melangkah maju untuk melindunginya, menerima serangan itu sendiri. Dia berbicara lembut kepada beruang itu, mendesaknya untuk kembali ke hutan, dan makhluk itu patuh, pergi dengan damai. Selina memeriksa anak itu, dan kemudian Dolan, meyakinkan mereka berdua. Tindakan tanpa pamrih Selina, selama pertemuan dengan beruang, menunjukkan kebaikannya, memperkuat keyakinan penduduk desa, bahwa dia bukanlah ancaman. Rencana Dolan untuk mempersembahkan Selina dengan cara yang positif telah berhasil. Kapten desa mendesak Dolan dan putranya untuk menjaga jarak. Dolan menolak, memilih untuk tetap di sisi Selina, sebagai ungkapan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya.
padanya. Wakil kapten menunjukkan bahwa Selina telah melindungi semua orang, namun kapten tetap waspada, menyebutnya monster. Sebagai tanggapan, Selina mengungkapkan bahwa dia telah meninggalkan makanan untuk penduduk desa dalam beberapa hari terakhir, mengejutkan kapten. Dia kemudian mengungkapkan keinginannya untuk tinggal di antara penduduk desa, berbagi adat dan tradisi keluarganya dengan hati yang berat. Dia menjelaskan bahwa dia tidak pernah berniat untuk melakukan bahaya, dan dia telah mempertaruhkan dirinya untuk menyelamatkan dua di antara mereka. Wakil itu berkomentar bahwa ramalan sesepuh itu memang benar. Selina tidak jahat. Pelan-pelan, penduduk desa mulai bersimpati padanya. Menyadari penampilannya dan sikapnya jauh dari sosok monster. Keinginan tulus Selina untuk mendapatkan kepercayaan penduduk desa disambut dengan penerimaan yang semakin besar. Felicia, biarawati desa, memberikan berkat kepada Selina, menegaskan bahwa dia adalah jiwa yang baik hati, yang tidak akan pernah menyakiti siapapun. Setelah merawat lukanya, penduduk desa menawarkan rumah untuknya, dan dia sangat senang dengan perhatian ini. Kapten, yang kini melihat niat tulus Selina, meminta maaf karena telah mengacungkan senjatanya kepadanya, dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan putranya. Selina kemudian didorong untuk belajar lebih banyak tentang desa dan penduduknya. Saat Dolan mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, mengenalnya lebih baik, Selina sangat senang dengan kesempatan untuk terhubung dengan Dolan dan penduduk desa, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Ini menandai perubahan positif dalam hubungannya dengan komunitas, karena mereka tidak lagi melihatnya sebagai ancaman. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai jiwa yang baik, yang pantas mendapatkan penerimaan dan kasih sayang. Selina mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada penduduk desa karena telah mengizinkannya untuk tinggal di antara mereka. Dolan juga mengucapkan terima kasih kepada Meryl, bersyukur bahwa Selina telah diberi kesempatan untuk menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Pada saat itu, roh Dolan meninggalkan tubuhnya, muncul di hadapan Meryl dalam wujud naga aslinya. Meryl menyambutnya dengan hangat dan dia membalas sapaan itu, menjelaskan, "Saya datang untuk berbicara denganmu tentang Lamia." Dia menjawab, "Ya, saya melakukan ini untukmu." Dia menjawab, "Dan saya datang untuk berterima kasih padamu." Dia mengamati, "Kamu mulai berbicara seperti manusia." Dolan menjelaskan, "Saya sudah hidup bersama mereka begitu lama. Xuan, ketika pahlawan mengalahkanku, aku pikir itu akhir. Tapi ketika aku kembali hidup sebagai manusia, aku mulai mencintai orang-orang di sekitarku. Saya melihat bahwa mereka menjalani setiap hari, seolah-olah hari terakhir mereka, sesuatu yang benar-benar indah." Meryl berkata padanya, "Kamu juga cantik, dan hatimu telah berubah menjadi lebih baik. Sama seperti Lamia." Dolan terbangun, suara Selina memanggil. Dia membuka pintu berkata, "Bangun, hari ini adalah harinya." Dolan menjawab, "Sebelum kamu memasuki pintu manapun, kamu ketuk dulu." Dia meminta maaf dengan ceria, menawarkan untuk pergi dan masuk kembali. Dia bilang tidak perlu, tapi bertanya apa maksudnya dengan hari itu. Selena mengingatkannya, "Hari ini adalah hari yang kamu janjikan, Christina. Kita akan menanam kentang bersama. Saya harap kamu belum lupa, atau dia akan marah." Dolan mengakui, "Kamu benar, kita memang berjanji untuk melakukan itu." Sementara itu, kembali di kota Christina, seorang bocah laki-laki sedang menjual koran, mengumumkan bahwa wanita-wanita telah diculik. Kita juga melihat Christina bekerja keras, memaksakan diri meskipun sudah kelelahan. Seorang pengantar mengantarkan surat kepada supervisornya, yang memuji Christina sebagai kebanggaan organisasi mereka, dikelilingi oleh peri-peri yang membantunya dalam segala hal. Dia membuka surat itu, yang mengungkapkan berita tentang Christina. Dengan semangat kompetitif, Christina berlatih dengan keras, berlatih bertarung dengan wakil kapten penjaga. Dia memenangkan duel mereka, dan kapten, yang telah mengamati, mengucapkan selamat padanya, memuji kemampuannya. Merasa sedikit kalah, wakil kapten menyarankan agar mereka pergi makan siang bersama. Kapten penjaga berkata kepada penduduk desa, mengundang mereka untuk menunjukkan Christina keramahan mereka. Christina, tersentuh oleh kebaikan penduduk desa, berterima kasih kepada mereka, berkata, "Saya akan mencicipi semuanya, sebab makanan kalian lezat." Gadis-gadis desa memperhatikan bahwa Christina menarik perhatian dan berkata padanya, "Kamu sangat cantik." Terkejut, Christina bertanya apakah ada yang salah, tapi mereka hanya mengagumi penampilannya. Dan kemudian, kapten penjaga masuk bersama Albert dan seorang penjaga lainnya, mengundangnya untuk minum. Albert bercanda, "Kamu seharusnya menolak saja." Sementara penjaga lainnya menambahkan, ketika kapten minum, dia tidak tahu kapan harus berhenti. Wakil kapten menyela, memperingatkan Christina agar tidak terpengaruh oleh mereka. Minta maaf atas kesalahpahaman, kapten penjaga memutuskan untuk pergi dan bergabung dengan yang lain untuk minum, berjanji tidak akan meninggalkan mereka malam itu. Christina kembali ke kamarnya malam itu, terkejut oleh kehangatan keramahan para penduduk desa. Saat dia mencoba tidur, tawa terdengar dari luar. Penasaran, dia melihat Kapten Albert dan seorang penjaga lainnya keluar untuk malam yang larut. Christina, yang masih bersemangat, memutuskan untuk berlatih keterampilan pedangnya, dan saat berlatih, dia terlihat oleh Selina dan Dolan. Selina bertanya apakah ada alasan untuk latihannya yang larut, tapi Christina hanya menjawab bahwa tidak ada.
Selina menggenggam tangan Christina, mengundangnya ke rumah barunya. Saat mereka tiba, Selina dengan bangga menunjukkan tempat tidurnya, menyebutkan betapa nyamannya tempat tidur itu, dan bagaimana tempat tidur itu memberinya mimpi yang indah. Christina mengagumi tempat tidurnya, mendorong Selina untuk menyuruhnya mencobanya. Christina berbaring, terkejut betapa nyamannya tempat tidur itu. Dolan, terhibur, berkomentar bahwa meskipun tempat tidur itu mungkin sempurna untuk Lamia, itu terasa biasa saja bagi manusia. Saat mereka berbagi momen ceria ini, Selina memberitahu Christina bahwa tempat tidur itu telah diatur oleh kapten sendiri. Christina terkejut bertanya apakah yang dimaksudnya adalah Kapten Dolan. Selina menjelaskan bahwa meskipun dia seorang Lamia, penduduk desa telah menunjukkan kebaikan, terutama istri kapten, yang bahkan membagikan susu lezatnya kepada orang lain. Christina menjawab, tidak heran semua orang tertarik ke rumahnya. Selina mulai memperkenalkan Christina pada kehidupan di desa, menyebutkan bagaimana saudara Dolan sangat mahir dalam memancing, dan baru-baru ini menangkap ikan besar dari sungai. Christina bertanya, apakah sungai itu kaya akan ikan, dan Dolan mengonfirmasi, menambahkan bahwa semua orang di desa mengejar apa yang mereka cintai, seperti Selina yang suka membuat permen. Selina melihat Dolan berdiri terpisah, dan mengajaknya untuk duduk bersama mereka, dan mereka semua tertawa bersama. Sementara itu, penduduk desa berkumpul di rumah kapten. Istri kapten bertanya kepada Dolan apakah dia suka susu itu, yang dijawabnya dengan ucapan terima kasih seperti biasa. Kapten dengan bangga mengklaim bahwa dia bisa minum lebih banyak susu daripada siapapun, menantang Albert dan penjaganya untuk kontes minum, tetapi Albert menolak untuk malam itu. Selina dan Christina segera bergabung dengan kumpulan itu, dan para penjaga menyambut mereka dengan hangat. Kapten bertanya kepada Christina apa yang membawanya ke sana, dan dia menjawab bahwa dia datang untuk mencicipi susu yang dibicarakan semua orang. Istri kapten dengan antusias menuangkan segelas untuknya, yang diminum Christina sekaligus, memuji betapa lezatnya. Terpesona, dia bahkan bercanda bahwa dia bisa minum lebih banyak, memicu persaingan bermain-main dengan kapten. Kerumunan menyaksikan saat Christina dan kapten berhadapan, gelas demi gelas, bertekad untuk melihat siapa yang bisa minum paling banyak. Secara perlahan, kapten mulai goyah, sementara Christina tetap stabil. Albert membungkuk ke arah Dolan dengan takjub, berkomentar bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat kapten kesulitan untuk mengikuti. Akhirnya, lelahan, kapten mengakui kekalahan, dan penduduk desa meledak dalam tepuk tangan, bersorak untuk Christina. Istri kapten menyarankan Christina untuk mencoba susu putri mereka, yang menurut Christina bahkan lebih lezat, memuji rasanya yang halus. Tersentuh, gadis muda itu memeluknya dengan penuh rasa syukur. Kemudian, Christina mendokumentasikan pengalamannya dalam sebuah surat kepada supervisornya, merinci bagaimana Selena dan Dolan membawanya lebih dekat dengan penduduk desa, dan betapa dia telah jatuh cinta pada desa itu. Ketika tuan kerja Christina membaca surat itu, dia terkejut, bertanya-tanya, apakah Christina benar-benar telah bertemu dan tinggal dengan seorang Lamia. Di saat mereka membahas surat Christina, seorang pria masuk ke kantor, mempersiapkan untuk sebuah acara yang menghormati pencapaiannya. Supervisornya, yang merenungkan cerita itu, mengakui tekad dan keterbukaan Christina. Tak lama kemudian, seorang wanita dari kota Christina, Caroline, masuk menanyakan tentang Lamia yang ditemui Christina. Supervisornya merasakan rasa ingin tahu yang lebih dari sekadar minat biasa, mengingatkannya bahwa dia bekerja dengan pemerintah jenderal. Caroline terus mendesak mengisyaratkan bahwa mungkin Lamia itu bisa berbahaya. Saat ketegangan meningkat, Caroline mengungkapkan frustrasinya, menyebutkan masalah yang ditimbulkan oleh wanita-wanita yang diculik dan keinginannya untuk menghindari masalah lebih lanjut. Supervisornya mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa Lamia yang bepergian bersama mereka itu baik hati dan bahwa mereka telah menerima tanda dari Ibu Merrill yang merupakan tanda positif. Caroline tetap skeptis, berargumen bahwa mereka harus bersiap untuk yang terburuk dan bersikeras agar Lamia dibawa ke rumah sakit ke kerajaan. Ketika dia bertanya tentang yurisdiksi atas daerah itu, seorang pria menyela, menegaskan bahwa dia yang bertanggung jawab dan akan menyelidiki secara pribadi, yang membuat supervisornya kesal. Kembali di desa Varan, Selina, Dolan dan Christina sibuk menanam kentang. Selina, dengan gembira, mengumumkan bahwa dia sudah selesai, tetapi Dolan dengan lembut mengingatkannya untuk menjaga jarak yang sama antara tanaman. Sementara itu, Christina berjuang, menggunakan kekuatannya untuk menanam. Tiba-tiba seorang penjaga berlari mendekat, memanggil Dolan dan Christina untuk segera datang ke gerbang utama. Ketiganya bergegas mendekat, dan Dolan bertanya kepada kepala desa apa yang sedang terjadi. Tanpa menjawab, kepala desa menarik Christina ke samping, mendesaknya untuk mengikutinya. Di gerbang, para penjaga mengelilingi Dolan dan Selina. Komandan wilayah utara menghadapi Dolan, menuntut untuk tahu apakah dia yang membawa Lamia ke desa. Dolan mengonfirmasi, dan sang pendeta menyela, menjelaskan bahwa dia sudah memberitahu mereka bahwa Lamia ini tidak menimbulkan ancaman, karena Ibu Merrill telah meyakinkannya. Komandan itu mengakui kata-katanya, tetapi tetap berpendapat bahwa tugasnya adalah melindungi desa. Dan dengan demikian, dia akan membawa Selina untuk memastikan dia tidak menimbulkan bahaya. Dolan keberatan, berargumen bahwa mempertanyakan dia bertentangan dengan kredibilitas Ibu Merrill. Tetapi komandan bersikeras bahwa ini hanyalah masalah mengikuti hukum kerajaan. Komandan menjelaskan pentingnya hukum kerajaan, dan Selina mengakui hal ini dengan tenang.
Dolan, yang merasa bertanggung jawab, meminta izin untuk menemaninya, dan komandan setuju, mengatakan bahwa itu mungkin bisa membantu membuatnya tenang selama perjalanan. Melihat dari kejauhan, Christina merasa cemas untuk teman-temannya, memutuskan bahwa dia perlu memberitahu atasannya. Dengan menggunakan mantra angin, dia mempercepat langkahnya untuk mencapai mereka. Sementara itu, di jalan, Dolan dan Selina naik bersama di dalam kereta. Dolan memeriksa keadaannya dan mengetahui bahwa ini adalah perjalanan panjang pertamanya dengan kereta. Tapi Selina meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja, dan bahkan menawarkan selimut jika dia merasa kedinginan. Dia dengan lembut menghiburnya, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan prosesnya tidak akan memakan waktu lama. Menariknya dekat, dia dengan lembut menyisir rambutnya berkata, "Jika kamu terus meragukan dirimu, aku akan terus mengingatkanmu bahwa kamu ada di jalur yang benar, sampai kita sampai di sana." Setibanya di depan mereka, Christina menerobos masuk ke kantor atasannya, meminta maaf atas masuknya yang tiba-tiba, dan menjelaskan urgensi situasinya. Atasan Christina meyakinkannya bahwa Selina akan baik-baik saja, karena dia tidak berbahaya, menurut Ibu Marley. Christina, cuy yang frustrasi, tanya mengapa mereka membawanya. Atasan menjelaskan bahwa Caroline, seorang pejabat tinggi, telah bertindak berdasarkan kecurigaan bahwa Lamia mungkin terkait dengan penculikan yang baru-baru ini terjadi. Christina bersikeras bahwa Selina tidak mungkin terlibat, tetapi atasannya menjawab bahwa kecurigaan Caroline sudah cukup untuk membawanya masuk. Saat percakapan ini berlangsung, Caroline sudah menunggu, membembang sebuah dokumen dan bersiap untuk kedatangan Selina di kerajaan. Ketika kereta tiba, seorang penjaga menghentikan mereka, memberitahu bahwa komandan daerah ingin menemui mereka segera. Dolan dan Selina mendekati komandan, bersemangat untuk memahami niatnya. Christina berdebat dengan atasannya, menegaskan bahwa tidak mungkin Selina melakukan tindakan seperti itu. Tetapi atasan itu menegaskan bahwa kecurigaan Caroline saja yang menyebabkan situasi ini meningkat, karena keraguannya menimbulkan kekhawatiran di dalam kerajaan. Setibanya di ibu kota, mereka disambut oleh Caroline, yang menyambut mereka dan menanyakan kabar Selina. Dia kemudian berbalik kepada Dolan dan bertanya tentang identitasnya, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai teman perjalanannya. Caroline mengundang mereka untuk makan, mencatat bahwa mereka pasti lapar setelah perjalanan yang panjang. Dia menginstruksikan komandan untuk menyiapkan laporannya, yang dengan patuh dia setujui. Selina terkejut dengan banyaknya makanan yang disajikan di depannya. Caroline mendorongnya, berkata, "Makanlah sebanyak yang kamu mau." Dolan dan Selina mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Caroline atas keramahannya. Selina mengakui bahwa dia merasa ketakutan saat melihat begitu banyak tentara di jalannya, takut akan nyawanya, tapi kemudian merasa tenang. Caroline kemudian mengungkapkan bahwa dia awalnya mempertimbangkan untuk melukai Selina, tetapi mengubah pikirannya setelah melihat kecantikannya. Sementara itu, komandan masuk ke kantor atasan Christina. Christina bertanya padanya di mana Dolan dan Selina, tetapi dia meminta untuk berbicara dengan atasan secara pribadi. Pada saat yang sama, Caroline menawarkan minuman kepada Dolan dan Selina, memuji kecantikan Selina dan bercanda bahwa dia tidak sanggup untuk melukainya, dan lebih memilih untuk menjaganya dekat. Setelah minum, Dolan dan Selina tiba-tiba kehilangan kesadaran di meja. Komandan memberitahu atasan Christina bahwa Christina perlu diberi penjelasan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Atasan itu setuju, mengakui bahwa tidak ada pilihan lain. Komandan kemudian menjelaskan kepada Christina bahwa seorang penyihir yang sudah hidup lebih dari 300 tahun telah menggunakan sihir terlarang dan sekarang tertarik pada Selina. Usia dan kekuatan penyihir ini tidak biasa, dan dia bersikeras agar mereka bertindak segera. Atasan itu menyatakan penyesalan karena melibatkan Christina, seorang siswa, dalam urusan seperti itu. Di tempat lain, Caroline telah meletakkan Selina di atas tempat tidur di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan alat bedah. Dia mengagumi vitalitas Selina, mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang yang begitu hidup. Saat dia bersiap untuk memulai pekerjaan mengerikannya, pisau di tangan, Dolan terbangun dan memerintahkannya untuk berhenti. Dia mengomentari bau darah di ruangan itu, menunjukkan bahwa Caroline telah membunuh banyak orang sebelumnya, dan bertanya berapa banyak korban yang dia miliki. Terkejut, Caroline bertanya bagaimana dia bisa membebaskan diri, meskipun terikat erat dengan kulit chameleon. Dia terus mempertanyakannya, bingung dengan ketahanannya. Dalam gerakan tiba-tiba, dia melemparkan pisau ke arah Dolan, tetapi dia menghindarinya dengan cekatan. Dia mengulangi pertanyaannya tentang para korbannya, dan dia menjawab, "Aku kehilangan hitungan setelah 100. Dolan terus mendesak, bertanya mengapa dia membunuh mereka. Caroline menjawab, "Untuk penelitian, untuk sifat unik yang mereka miliki masing-masing. Itu membuatku tetap cantik dan kuat." Dolan menuduhnya menggunakan sihir terlarang dan bersekongkol dengan iblis. Caroline tanpa terpengaruh membanggakan, "Apa kamu tidak memperhatikan tanganku? Aku mengambilnya dari seorang wanita laba-laba. Kakiku berasal dari seorang pria yang sangat kuat, dan kulit sempurna ini berasal dari seorang gadis yang cantik. Saatnya untuk berubah. Tidak begitu. Lihat betapa menawannya aku sekarang." Selina sadar kembali dan, dengan ngeri, tanya kepada Caroline apakah ini alasan dia membawanya ke sini, mempertanyakan apakah dia benar-benar telah melakukan tindakan mengerikan seperti itu. Berdiri di samping Dolan, Selina mengakui bahwa komandan itu benar.
Caroline mencemuh, bertanya, benar, tentang apa? Ya, Dolan mengungkapkan, benar, bahwa kami memiliki perangkat penyadap yang merekam pengakuanmu. Saat itu ruangan meledak saat para penjaga menyerbu masuk, dengan Christina, supervisornya, dan komandan memimpin mereka. Christina segera memeriksa Dolan dan Selena, lega bahwa mereka tidak terluka, dan menjelaskan bahwa mereka telah menjadi umpan untuk operasi tersebut. Supervisor juga meminta maaf kepada mereka. Komandan memerintahkan para prajurit untuk menangkap Caroline. Supervisor menghadapi Caroline, mengungkapkan rencananya. Kamu ingin menculik Lamia, mengklaim dia melawan, dan membunuhnya agar bisa beroperasi dengan bebas tanpa kecurigaan. Nah, Christina menambahkan, kamu melakukan semua ini untuk hidup lebih lama, yang benar-benar sulit. Caroline menjawab dengan pahit, kamu belum mengalami apa yang aku alami. Aku adalah anak yang sakit, dan mulai mengingat masa lalunya. Dalam ingatannya, Caroline melihat dirinya sebagai seorang gadis muda yang telah menemukan sensasi mengambil nyawa untuk mendapatkan kecantikan. Selama bertahun-tahun, jalan ini membawanya untuk membunuh tak terhitung jumlahnya, didorong oleh keinginannya untuk mendapatkan awet muda selamanya. Dia mengejek, kamu mencemuh apa yang telah aku capai selama 300 tahun terakhir. Sekarang aku akan menunjukkan padamu. Caroline berubah menjadi makhluk raksasa, menyatakan, aku akan mengambil Lamia ini. Dolan secara naluriah melindungi Selena, mendorongnya ke tempat yang aman. Christina terkejut oleh transformasi itu, berseru, apakah ini bahkan mungkin? Dolan menjelaskan, ya, dia telah menyerap kekuatan dari semua orang yang telah dia bunuh dan membuat perjanjian dengan iblis. Caroline mengejek mereka, kalian akan lihat kekuatanku, dan segera kalian akan jadi bagian darinya. Dengan mengulurkan tangannya, dia mencoba untuk menjatuhkan mereka. Selena mencoba menghentikan Caroline dengan kekuatannya, tetapi dia dengan cepat kalah. Caroline menetralkan kekuatan Selena dan bergerak untuk menangkapnya, hanya untuk diinterupsi oleh Christina, yang dengan cepat memotong jari-jari Caroline. Namun jari-jari yang terputus itu tumbuh kembali hampir seketika. Dengan tekad, Christina menyerang Caroline dengan pedangnya, terus-menerus. Motongnya. Dengan tidak percaya, Caroline mengejek, bagaimana kamu bisa memotong tubuhku seperti ini? Dia membalas dengan kekuatannya, tetapi Christina memblokirnya dengan pedangnya. Komandan, terkesan, mengomentari kekuatan Christina, sementara pengawas bersikeras bahwa kekaguman bisa ditunda, mendesak mereka untuk bertindak cepat. Dia menunjukkan bahwa mereka perlu strategi untuk melawan kekuatan Caroline. Menyadari ancaman yang ditimbulkan Caroline, Dolan tahu bahwa kekuatannya bisa menghancurkan mereka semua. Dia berbalik ke Christina, mendesaknya untuk mundur. Aku yang akan mengurus ini. Menghadapi Caroline, dia bertanya, apakah kamu puas dengan apa yang telah kamu jadi dan nyawa yang telah kamu ambil? Dengan marah, Caroline menjawab, kenapa kamu menatapku seperti itu? Kalian semua akan tunduk padaku dan mematuhi perintahku. Dolan marah oleh kesombongannya menyatakan, kamu terendam darah dan seharusnya tidak hidup lebih lama lagi. Dengan memanggil sihirnya, Dolan melancarkan mantra penangkal yang kuat melawan sihir gelapnya, sepenuhnya mengalahkannya dan mengakhiri pencariannya yang terputus-putus untuk keabadian. Di hari-hari berikutnya, Dolan mulai mengajarkan Selena membaca dan menulis. Dia mengungkapkan frustrasi, berkata, ini sangat sulit. Dolan memberinya semangat dengan senyuman. Jadi itu berarti kamu sedang belajar. Dia menjelaskan pentingnya belajar untuk menjalani kehidupan di ibu kota. Selena membalas dengan senyuman, berkata, tentu saja, kamu akan bersamaku sampai aku menguasai ini. Dolan menjawab, aku sama sekali tidak keberatan dengan itu. Christina masuk dan bertanya tentang kemajuan Selena dalam studinya. Dengan senyuman ceria, Selena mengakui bahwa proses belajar itu melelahkan, sambil menyeruput tehnya saat dia berbicara. Dolan menambahkan bahwa sekarang, berkat usahanya, dia akan bisa berkomunikasi dengan mudah dengan orang lain. Christina memuji Dolan, menyebutnya sebagai guru yang terampil. Dan Selena setuju, memujinya juga. Tiba-tiba, para kuda dan kereta memenuhi udara, menandakan kedatangan pengawas dan komandan, mengisyaratkan perkembangan baru. Semua orang berkumpul saat komandan meminta maaf atas keterlambatannya. Dolan menjawab dengan baik, berkata, tidak masalah, aku tahu betapa sibuknya kamu dengan semua yang terjadi. Komandan meminta maaf lagi, tapi Selena memotong, meyakinkannya, tidak perlu minta maaf. Kami baik-baik saja. Dolan melanjutkan, aku tidak menyangka kamu akan menggunakan kami sebagai umpan untuk Caroline. Setelah minuman itu, kami benar-benar merasa seperti sudah dekat dengan kematian. Komandan kemudian memberitahu mereka bahwa pemerintah ingin meminta maaf atas peristiwa yang disebabkan oleh penyihir dan memberikan mereka sebuah dokumen yang mengatakan, ini adalah izin yang memungkinkan Selena untuk tinggal di antara kami tanpa gangguan dari ibu kota. Selena mengucapkan terima kasih padanya, gembira dan tulus. Komandan menjawab, aku sudah tahu kamu berhati baik sejak lama, tapi aku menyesal tidak memberitahumu lebih cepat. Sambil tertawa, Selena berkata kepada Dolan, komandan ini jauh lebih ramah sekarang dibandingkan saat pertama kali kita bertemu. Dolan menjawab sambil tertawa, ya, kita beruntung dia telah menunjukkan keadilan kepada kita. Pengawas memberitahu mereka bahwa seseorang ingin bertemu dengan mereka, dan saat itu, teman lama Dolan, Denzel, masuk. Aku mendengar semua tentang apa yang kamu lakukan, katanya dengan bangga. Dolan memperkenalkan Selena kepada Denzel, yang menyambut mereka dengan hangat dan menawarkan untuk mengajak mereka berkeliling ibu kota. Mereka berangkat menuju jalan utama. Di sepanjang jalan, sebuah sayuran jatuh dari keranjang seorang anak yang dekat. Selena dengan cepat mengambilnya untuknya.
Saat ibu anak itu berlari mendekat, terlihat cemas. Kerumunan di sekitar mereka terkejut oleh ketakutannya yang tiba-tiba. Terkejut dengan sikap tenang Selina di tengah keributan. Dolan mendekatinya. Nah, dia memberitahunya bahwa dia ingin membeli hadiah untuk semua orang di desa, mengingat pengalamannya di pasar. Dolan yang senang, setuju, berkata, tentu saja, ayo kita beli hadiah untuk mereka. Denzel mengambil sayuran dari pasar, menawarkan untuk mengembalikannya kepada anak itu sendiri. Setelah seharian penuh, Dolan dan Selina mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang di ibu kota. Komandan menjawab, kitalah yang seharusnya berterima kasih padamu. Dolan mengundang Denzel untuk mengunjungi mereka di desa, yang dijawab Denzel, tentu saja, aku akan datang. Dan sebelum mereka berpisah, Denzel mengundang Dolan untuk bergabung dengan akademi, menyatakan penyesalan bahwa bakat Dolan tidak dimanfaatkan dengan baik. Dolan mengucapkan terima kasih padanya, tapi menjelaskan bahwa dia berkomitmen pada desanya dan urusan pribadi lainnya. Pengawas yang mendengar berkata kepada Dolan, kamu memiliki semangat yang kuat. Ya, dan dia menambahkan, jika kamu ingin menyumbangkan kemampuanmu, akademi menyambutmu, tapi kamu perlu pelatihan formal terlebih dahulu. Denzel mendukung pilihan Dolan, berkata, jika tinggal di desa untuk melindunginya adalah yang kamu inginkan, tidak ada salahnya dengan itu. Dolan mengucapkan terima kasih padanya. Dan mereka naik kereta, mengucapkan selamat tinggal kepada penduduk ibu kota dengan melambaikan tangan dan senyuman. Dan dalam perjalanan kembali ke desa, Christina menoleh ke Dolan dan bertanya, apakah kamu sudah memikirkan tentang apa yang dikatakan pengawas? Dolan menjawab dengan penuh pemikiran, ya, tapi aku merasa desa lebih membutuhkanku. Melihat ibu kota membuatku menyadari betapa terisolasinya desa ini, dan betapa banyak dukungan yang sebenarnya dibutuhkan. Dolan bertanya kepada Christina tentang pendapatnya, dan dia menjawab, desamu memang indah, tapi terpencil, dan membutuhkan perlindungan. Dia mengingatkannya bahwa bergabung dengan akademi, bisa mengajarinya keterampilan yang tidak akan dia temukan di desa. Merenungkan kata-kata Denzel, Dolan mulai menyadari bahwa bergabung dengan akademi mungkin akan bermanfaat baginya. Selina mendengar percakapan mereka, merasakan campuran antara kejutan dan kekhawatiran. Tiba-tiba, sebuah gerbang besar muncul dari mana semut raksasa mulai mengalir masuk ke desa, menandai awal dari ancaman baru. Sementara itu, monster muncul dari hutan, menyerang para penduduk desa yang sedang bekerja di dekatnya. Pemimpin mereka tiba, mempertanyakan para prajuritnya tentang apa yang telah terjadi, menyadari bahwa dia perlu memberitahu kepala desa tentang kejadian aneh itu. Sebagai persiapan menghadapi bahaya di masa depan, Christina dan Dolan mulai melatih anak-anak desa dalam cara menggunakan senjata dasar, berharap bisa membekali mereka dengan keterampilan untuk mempertahankan rumah mereka. Melihat Dolan berlatih, Selina mengagumi kekuatannya, mengingat saran Denzel agar dia bergabung dengan akademi. Dia berasa tidak nyaman, takut dia mungkin meninggalkannya jika dia memilih jalan itu. Meskipun ada kekhawatirannya, dia ikut bermain dengan anak-anak, membiarkan mereka menaiki ekornya sambil berlari bermain dengan ceria. Dolan, melihat interaksi ceria Selina dengan penduduk desa, baik yang muda maupun yang tua, merasa senang bahwa dia bisa berintegrasi dengan baik. Kemudian, Christina mendekati Dolan dengan permintaan untuk memeriksa hutan. Dolan ragu, merasa tidak ada alasan khusus untuk pergi, sambil memperhatikan bahaya di hutan. Namun Christina berargumen bahwa Albert membutuhkan makanan untuk hewan-hewannya, dan hutan adalah satu-satunya tempat yang memiliki pasokan yang cukup. Dolan yang sudah yakin, setuju, dan bersama Selina, Christina, kepala desa, dan 2 penjaga, mereka menuju ke hutan. Saat mereka berjalan, Selina berkomentar kepada para penjaga tentang armor berat mereka. Dolan menjelaskan bahwa kehati-hatian itu perlu, mengingat makhluk berbahaya yang mengintai di daerah tersebut. Meskipun dia meyakinkan dirinya sendiri, berpikir bahwa dengan Selina dan Christina ada di sana, mereka tidak perlu takut. Christina menghirup udara segar, memperhatikan betapa menyegarkannya itu, dan bagaimana itu bahkan bisa menyembuhkan yang sakit, yang disetujui oleh Selina. Mereka membagi diri menjadi 2 kelompok untuk menjangkau lebih banyak area dan memungkinkan hewan-hewan merumput dengan aman. Namun, ketika salah satu babi menjauh dari kelompok, seorang prajurit mengejarnya, hanya untuk menemui seekor harimau besar. Saat harimau bersiap untuk menyerang, kepala desa turun tangan, menyelamatkan prajurit itu, dan memperingatkannya untuk waspada di hutan karena bahaya yang semakin meningkat. Tak lama kemudian, makhluk yang tidak dikenal menyerang mereka lagi. Mendengar keributan, Dolan, Selina, dan Christina bergegas ke sana, menemukan makhluk itu menyerang kepala desa dan melukainya. Dolan dengan cepat melancarkan mantra, menghilangkan makhluk itu sebelum bisa menyerang lagi. Christina, yang masih terguncang, tanya kepada Dolan apa makhluk itu. Dia menjelaskan bahwa itu bukan monster biasa, melainkan makhluk dari alam setan. Meskipun tidak terlalu kuat, dia bertanya bagaimana dia tahu tentang makhluk-makhluk seperti itu. Dan dia menjawab bahwa dia telah membacanya di teks-teks kuno. Dia memintanya untuk melemahkan makhluk itu lain kali agar dia bisa menyelesaikannya, dan dia setuju. Dolan juga mendesaknya merahasiakan insiden itu dari penduduk desa. Setelah kembali ke desa, mereka menunggu kabar tentang kondisi kepala desa. Christina bertanya kepada sesepuh desa tentang dia, dan sesepuh itu meyakinkannya bahwa lukanya tidak kritis, dan dia akan sembuh. Christina kemudian bertanya apakah sesepuh itu pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya, dan dia menjawab bahwa dia tidak pernah menemui sesuatu seperti itu. Secara pribadi, Dolan merenungkan peristiwa aneh di hutan, mencatat bahwa penampilan harimau dan serangan makhluk itu tidak biasa.
Saat itu wanita tua yang bijaksana masuk memberitahu mereka bahwa kepala desa telah sadar dan kondisinya membaik. Dia menambahkan bahwa yang menyerangnya bukan sekadar harimau, tetapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dolan bertanya padanya apakah ada sesuatu yang aneh di hutan. Dia menjawab, apapun itu, kita akan belajar untuk hidup berdampingan dengannya, karena itulah cara hidup. Dolan mengungkapkan keinginannya untuk menjelajahi hutan dan menemukan misteri apa yang ada di dalamnya. Wanita bijaksana itu setuju, tapi dia bersikeras bahwa dia tidak boleh pergi sendirian. Christina segera menawarkan diri untuk menemaninya, tetapi sesepuh desa ikut campur, mengingatkan dia bahwa dia adalah tamu dan bahwa Komandan Gohta secara khusus meminta agar dia dijaga. Selina kemudian menawarkan diri untuk pergi bersama Dolan, meyakinkannya tentang keterampilan sihirnya dan kemampuannya untuk bertarung jika diperlukan. Dolan setuju, berbalik kepada Christina dan dengan lembut memintanya untuk tetap di belakang, mengingatkan bahwa urusan desa bukan tanggung jawabnya. Wajah Christina menunjukkan sedikit frustrasi, tetapi dia menerima keputusannya. Sebelum mereka berangkat, Dolan masih berada di desa. Sesepuh itu menasihati Dolan dan Selina untuk berhati-hati dan kembali dengan selamat, yang dijanjikan Dolan akan mereka lakukan. Saat Dolan dan Selina beralasan melalui hutan, dia berkomentar bahwa sudah lama sejak mereka pergi ke tempat lain. Kita sendirian bersama. Selina setuju, menyebutkan bahwa sudah lama juga sejak mereka memiliki percakapan pribadi. Dia meyakinkannya bahwa dia tidak akan menghambatnya atau membuatnya khawatir tentang keselamatannya. Tiba-tiba Christina muncul di sepanjang jalan mereka, mengejutkan mereka. Dia menjelaskan bahwa dia merasakan dorongan kuat untuk memeriksa hutan hari itu. Dolan mengingatkannya tentang permintaan sesepuh agar dia tetap aman. Tapi Christina sudah mulai mencintai desa dan orang-orangnya, menganggap mereka teman dekat yang tak bisa ditinggalkan. Dia bersikeras bahwa, sebagai teman mereka, dia ingin ada di sana untuk membantu. Dolan melihat ke arah Selina, yang mengangguk setuju, membiarkan Christina bergabung dengan mereka. Ketiga dari mereka melanjutkan perjalanan, dengan Dolan dengan terampil mengalahkan beberapa makhluk yang mengintai di sepanjang jalan. Saat dia bertarung, dia merenungkan betapa manusianya dia telah menjadi, merasakan ikatan yang dalam dengan mereka yang sekarang dia cintai, dan memahami emosi yang dibagikan oleh manusia. Tiba-tiba, makhluk besar muncul di depan Christina, yang segera memperingatkan yang lain untuk berhati-hati. Selina mendekati makhluk itu dengan sikap tenang, berbicara lembut padanya, dan menawarkan makanan. Mereka terkejut, makhluk itu mendengarkannya dan bahkan mulai makan dari tangannya. Christina menyaksikan dengan takjub dan bertanya pada Dolan apakah Selina selalu seperti ini. Melirik ke arah Dolan, dia melihat bahwa sekarang Dolan mengangkat anak makhluk itu di bahunya, menyatakan bahwa mereka awalnya merasa takut, tetapi sekarang tampak damai dan puas. Idiota mengeluarkan makanan yang beberapa bawa, mengundang makhluk-makhluk bergabung dengan beberapa dalam makan. Christina, bingung, tanya apakah itu normal untuk makan bersama monster. Selina menjawab bahwa dia juga dianggap sebagai monster, tetapi tidak bermaksud jahat. Christina mengangguk, setuju dengan pandangan Selina. Selina, mengingat sebuah kejadian di pasar yang membuatnya malu, diam-diam berharap semua orang bisa berpikir buka seperti Christina. Selina memberikan sebuah apel kepada Christina, mendorongnya untuk memberi makan anak-anak makhluk itu. Christina menurut, bahkan meraih untuk dengan lembut mengelus salah satu kepala mereka. Selina segera menyadari bahwa hewan-hewan ini hanya lapar dan belum makan dalam beberapa waktu. Dolan menjelaskan bahwa mereka terpaksa hidup di luar wilayah alami mereka, sama seperti laba-laba yang mereka temui sebelumnya. Kemudian Dolan menyiapkan makanan untuk Christina, yang mengungkapkan kebahagiaannya atas makanan itu. Dolan menyebutkan bahwa ibunya telah memanggang roti sementara dia menyiapkan daging. Selina memuji Christina, memberitahunya betapa cantiknya dia terlihat saat menikmati makanannya. Dolan menambahkan dengan main-main bahwa dia memiliki pesona alami. Meraih melodi, Christina tertawa, memberitahu mereka untuk berhenti sebelum mereka membuatnya. Marah! Selina kemudian bertanya pada Christina tentang tips kecantikan, mengungkapkan keinginannya untuk menemukan suami suatu hari nanti. Dolan meyakinkan Selina, memberitahunya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang menemukan suami, karena dia sudah sangat cantik. Merah padam, Selina berpikir dalam hati bahwa Dolan mungkin tertarik padanya. Nyadari bahwa dia mungkin tidak perlu mencari pasangan segera. Tiba-tiba, sebuah bola biru kecil muncul, memperlihatkan seorang peri di dalamnya. Peri itu dengan mendesak memberitahu mereka untuk lari, saat makhluk dari dunia iblis lainnya muncul di dekat situ. Dolan menginstruksikan Selina untuk membawa hewan-hewan itu ke tempat yang aman, sementara dia dan Christina menghadapi makhluk itu. Dengan ayunan kuat pedangnya, Christina menjatuhkan makhluk itu, tetapi lebih banyak monster mulai mengelilingi mereka. Situasinya menjadi genting, mendorong Dolan untuk melepaskan kekuatan naganya. Dalam panasnya pertempuran, Selina menyelamatkan Christina dari serangan mematikan, dan bersama-sama mereka mengalahkan makhluk-makhluk yang tersisa. Setelah itu, mereka mendekati Peri untuk memeriksanya, bertanya apakah dia baik-baik saja. Jordia berterima kasih dan memperkenalkan diri sebagai Marley, lalu bertanya, apakah kalian manusia dengan Lamia? Dolan mengonfirmasi dan memperkenalkan kelompok. Marley menjelaskan monster menyerangnya, membuat Dolan berpikir ini mungkin penyebab gangguan.
Dia bertanya-tanya apakah makhluk-makhluk yang mereka temui adalah pengintai, lebih banyak mungkin datang, sehingga harus cepat bertindak. Christina bertanya kepada Marley apakah dia bisa berbagi lebih banyak informasi, mereka datang untuk menyelidiki, dan juga di sini untuk membantu. Ya, Marley mengonfirmasi bahwa mereka telah diserang secara sering. Selina kemudian bertanya siapa mereka, tetapi sebelum Marley bisa menjawab, Dolan merasakan ada seseorang yang mengamati mereka. Menyadari bahwa para pengamat itu tidak bersifat bermusuhan, Dolan meletakkan pedangnya di tanah sebagai tanda perdamaian. Christina mengikuti, memberi isyarat bahwa mereka tidak bermaksud jahat. Kemudian teman-teman Marley yang tersisa muncul dari bayangan, dipimpin oleh pemimpin mereka, yang memerintahkan Marley untuk menjauh dari kelompok. Marley pergi kepada komandannya, Gio, dan memberitahunya bahwa orang-orang itu telah memberinya perlindungan. Gio mengatakan dia sudah tahu. Narsinia memberitahu Dolan mereka berada di hutan Seribu. Dolan menjawab dia tahu, tetapi mengingatkan mereka tidak datang untuk berisiko dan mendorong semua orang untuk tetap di belakangnya demi keselamatan. Gio mendekati Dolan, mengucapkan terima kasih karena telah membantu Marley dan bertanya mengapa mereka datang. Dolan menjelaskan bahwa mereka ada di sana untuk memeriksa keadaan hutan setelah mendengar dan melihat roh-roh aneh. Dia meminta maaf karena tidak memberitahu Gio sebelumnya. Gio meyakinkannya, menyarankan agar mereka segera pergi karena hutan tidak aman. Christina bertanya kepada Gio, mengapa dia tidak memberitahu kerajaan untuk membawa bala bantuan. Dia mendekatinya dengan marah, menuduhnya telah membahayakan hutan. Dia menawarkan untuk bertarung di sisinya, jika perlu, percaya diri dengan kemampuan mereka. Tentara Gio merasa tidak nyaman dengan keberanian dia terhadap pemimpin mereka, tetapi kemudian memahami kekhawatirannya terhadap tanah mereka. Dolan berpikir tentang gerbang roh iblis, menyadari banyak iblis telah masuk, dan khawatir monster lebih besar mungkin mengikuti, membahayakan keselamatan desa mereka. Meski harus ungkap roh dragonnya kepada desa serta risiko pengusiran, dia bertekad melindungi hutan dan desa. Dolan mendesak Gio untuk menerima bantuan mereka, karena monster-monster itu sangat besar, dan mereka membutuhkan semua kekuatan yang bisa mereka kumpulkan. Kekhawatiran Gio semakin bertambah, dan saudarinya Vio mengingatkannya akan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Tapi dia mendesaknya untuk mempertimbangkan nyawa tentara mereka. Dia meyakinkannya bahwa orang-orang ini bisa dipercaya, dan seluruh pasukan akhirnya setuju untuk menerima bantuan mereka. Bantuan mereka, tepat saat mereka setuju, mereka mendengar suara keras, yang menyebabkan kepanikan. Dolan mengenali itu sebagai suara gerbang yang terbuka, membiarkan makhluk jahat masuk. Tak lama kemudian, 3 monster muncul dari gerbang. Gio minta pasukannya kembali ke desa. Dolan menggunakan mantra angin mempercepat perjalanan mereka. Ketiga makhluk itu, seorang wanita dan 2 pria, merencanakan menghancurkan desa dan menyenangkan pemimpin mereka dengan membunuh semua orang. Mereka menyebutkan sekutu keempat akan bergabung nanti. Wanita itu terbang di atas untuk mengintai dan menikmati pemandangan. Sementara salah satu pria yang terlalu bersemangat untuk menunggu, bergegas menuju desa untuk menyerang. Di desa monster-monster kecil mulai menyerang, membanjiri para pembela dengan jumlah mereka yang sangat banyak. Kemudian seekor binatang raksasa muncul. Panah para pembela tidak berpengaruh, dan serangan kuat dari makhluk-makhluk itu menghancurkan pertahanan mereka, membuat mereka sangat terpengaruh. Dolan dan teman-temannya bergegas menuju desa. Tentara memberitahu Kyo tentang kemunculan monster raksasa yang membantu makhluk-makhluk kecil dan telah merusak benteng di selatan. Kyo mengakui peringatan Dolan dan mendesak agar segera bergerak. Yang diceran thereby Dolan dan sekutunya bertemu dengan monster-monster kecil. Dolan mendesak kelompoknya untuk menghadapi mereka secara langsung. Di desa, salah satu monster mengejek para pembela, membanggakan bahwa meskipun mereka mungkin bisa mengusir monster-monster kecil, mereka tidak bisa menahan satu serangan pun darinya. Menikmati ketakutan mereka, dia melompat melewati tembok benteng, menargetkan seorang pejuang dan mengancam untuk membunuhnya. Tepat saat dia menyerang, akar pohon mengikatnya, dan seorang gadis bernama Diodora muncul. Dengan menggunakan kekuatannya atas tanaman, dia menahan monster itu. Sementara itu, Lan dan teman-temannya melawan monster-monster itu, menunda kedatangan mereka di desa. Dolan melancarkan mantra anak panah surgawi. Gio membuka jalan untuk timnya melalui hutan, dan Dolan, Christina, serta Selina berhenti sejenak untuk merancang rencana yang lebih cepat dan efektif untuk mencapai desa. Dolan memberikan bola-bola emas kepada Selina dan Christina untuk membantu mengalahkan monster-monster dengan lebih efisien. Dengan ini, ditambah dengan serangan api Dolan, mereka berhasil mengalahkan makhluk-makhluk itu dengan cepat. Gio terkesan dengan kekuatan mereka, mengakui kemampuan bertarung mereka. Di tempat lain, Diodora menghadapi binatang raksasa itu, memperingatkannya bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dengan merusak tanaman hutan dan membunuh satwa liar di sana. Karena mereka tidak punya tempat lain untuk tinggal. Binatang itu tertawa Cha memberitahunya bahwa dia mengira tindakannya adalah kesalahan, tetapi dia percaya sebaliknya. Dia menjelaskan bahwa menghilangkan orang-orang itu adalah hal yang dibenarkan karena mereka tidak memiliki keberanian untuk hidup dan karenanya layak untuk dibunuh. Diodora menjawab dengan menyebutnya lemah dan menyatakan bahwa dia juga harus dibunuh segera. Dia mencoba menyerangnya dengan sebuah bilah tajam yang terbuat dari pohon untuk mengakhiri hidupnya. Tapi Felicia, yang muncul dari portal yang sama, menghentikannya, membelokkan serangan yang seharusnya membunuh temannya. Felicia melayang di udara, berbicara kepada Diodora, memuji kekuatannya karena ikatannya dengan temannya, dan memperkenalkan dirinya sebagai Felicia. Sementara itu,
Dolan dan teman-temannya tiba di sebuah desa, dan Dolan serta Christina terkagum-kagum dengan keindahannya. Hanya diingatkan oleh Gio bahwa mereka harus cepat dan fokus. Kembali ke Felicia, dia berbincang dengan temannya, yang bersikeras bahwa bantuannya tidak diperlukan karena dia berniat menghadapi ancaman itu sendirian. Felicia dengan lucu menggoda dia, menyarankan agar dia menghancurkan desa itu sepenuhnya daripada berlama-lama. Dia menjawab bahwa misinya adalah membunuh musuh sebelum orang lain bisa, dan dia akan melanjutkan sesuai rencana. Felicia kemudian berbalik kepada Diodora, menggoda dia dengan bertanya apakah dia sudah siap merasakan sakit dari mereka. Diodora menjawab bahwa dia juga memiliki sekutu, dan bersiap untuk mengumpulkan kekuatannya untuk serangan balik. Namun dia terkejut menemukan dirinya tidak bisa memanggil kekuatannya. Felicia dengan angkuh mengungkapkan bahwa dalam perjalanannya untuk menghadapi Diodora, dia sudah menghabisi sekutu-sekutu Diodora dengan sengaja memutus sumber kekuatannya, sehingga dia tidak bisa lagi mengendalikan mereka. Dengan marah, Diodora memarahi Felicia dan melancarkan serangan dengan kekuatan berbasis pohonnya, bersumpah bahwa Felicia tidak akan lolos tanpa luka, tetapi Felicia hindari serangannya. Tertawa dan berkomentar bahwa Diodora sangat mengesankan saat marah, namun kekuatan berbasis bunga yang melemah itu tidak cukup untuk mengalahkannya. Diodora mencoba menyerang lagi, tetapi Felicia membalas, semakin melemahkan kekuatan berbasis bunga Diodora. Felicia kemudian menggoda bahwa dia juga memiliki kekuatan berbasis bunga, meskipun bunga demoniknya tumbuh di bawah tanah, memakan darah dan jiwa, daripada tumbuh subur di permukaan, seperti Diodora. Diodora mencoba menyerang lagi, tetapi gagal sekali lagi. Felicia berkomentar bahwa itu bodoh untuk mengulangi serangan yang sama, berharap hasilnya berbeda. Diodora berhasil melukai wajah Felicia, mengeluarkan darah. Dengan marah, Felicia menuntut untuk tahu bagaimana Diodora berani merusak kecantikannya, memperingatkan bahwa dia tidak akan lolos begitu saja, dan bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Keduanya bersiap untuk bertarung lagi, tetapi teman Felicia ikut campur, menyatakan bahwa dia akan menghabisi Diodora dengan satu serangan dari senjatanya. Dia melancarkan serangan yang kuat yang sulit diblokir oleh Diodora. Dia hampir melukai dia, tetapi dia berhasil menghindari serangannya dengan tipis, hanya untuk kemudian dipukul jatuh oleh Felicia, meninggalkannya terluka dan tergeletak di tanah. Dengan Diodora yang melemah, Felicia dan temannya bersiap untuk menggabungkan kekuatan mereka untuk serangan terakhir. Tiba-tiba, Dolan muncul, mengejutkan mereka dan menghalangi jalan mereka menuju Diodora. Dolan melindungi Diodora, menangkis serangan dari Felicia dan Julo. Dia membalikkan badannya sebentar untuk memeriksa Diodora dan mengulurkan tangannya untuk membantunya bangkit. Julo marah karena Dolan tidak memperhatikannya, mengubah tangannya menjadi pedang untuk menyerang Dolan. Saat itu Christina ikut campur, memblokir serangan Julo dengan pedangnya sendiri. Dolan bergabung dengannya dalam serangan yang terkoordinasi, melukai Julo, tapi dengan kecewa, lukanya sembuh hampir seketika. Felicia mencoba melakukan serangan diam-diam pada Dolan dari belakang, tetapi sebuah panah mengenai dirinya, menghentikannya seketika. Dengan marah, dia menuntut untuk tahu siapa yang berani melukainya. Dolan mengingatkannya bahwa mereka berada di tanah elf, tempat Archie dan teman-temannya berada. Ini adalah seni yang terlatih, dan dia adalah target yang mudah. Dipenuhi dengan kemarahan, Felicia mematahkan panah itu dan melepaskan gempa bumi, mengguncang tanah dengan keras. Sebuah portal terbuka, dan monster besar lainnya muncul. Julo, yang penuh tekad, menyatakan bahwa dia akan menghabisi mereka semua sebelum monster baru itu sepenuhnya muncul. Christina mengenali kedatangan Selina, yang berubah menjadi bentuk ular, berusaha untuk melumpuhkan Julo dengan menggandakan kepalanya. Felicia, yang sudah siap untuk bertemu, bergerak untuk menyerang, tetapi Dolan menghalanginya dengan bola api, yang kuat membuatnya terlempar. Diodora melanjutkan dengan kekuatan floralnya, membuat Felicia terjatuh ke tanah. Diodora mengejeknya, menyebutnya bunga kematian yang sombong. Dengan marah Felicia membalas bahwa Diodora hanyalah bunga permukaan, yang tidak memiliki nilai sejati. Selina terus menahan Julo, memanggil Dolan. Dolan meyakinkannya bahwa dia akan menangani sisanya. Mengumpulkan energinya, dia memanggil sebuah panah berapi yang dia tembakkan bukan ke Julo, tetapi ke monster lain, memanggil hujan panah berapi yang menyelimuti medan perang dalam asap. Di tengah debu, sebuah entitas baru muncul, makhluk bernama Glyn. Siapa yang memperkenalkan dirinya dan menantang Selina untuk berduel, dia tidak punya pilihan selain menerima. Dolan mengenali Glyn sebagai lawan tangguh lainnya, tetapi curiga dia bukanlah orang bertanggung jawab atas aura surgawi mengelilingi mereka. Sementara itu, Julo berhasil lepas dari ikatan Selina dan memberitahu Glyn bahwa dia memulai pertarungan dengan Selina dan berniat menyelesaikannya. Dia melompat ke arah Selina, tetapi Christina menghalangi, melindunginya. Terpesona oleh ketahanan Christina, Julo memuji keterampilan bertarungnya dan mengungkapkan kegembiraan baru, mengklaim bahwa sekarang dia layak untuk dikalahkan olehnya. Christina pun yang tak tergoyahkan, mengabaikan kata-katanya dan menerima tantangan itu. Dia memberi sihir pada pedangnya, menghindari serangannya sebelum meluncur tinggi, dan menusukkan pedangnya ke tubuhnya, membuatnya berdarah. Namun ada lukanya sembuh seketika, yang hanya menambah kemarahannya saat dia mengumpulkan kekuatannya untuk serangan balasan.
Secara bersamaan, Selina memberi sihir pada kekuatannya, menahan Glynn dengan sihir ular, melilitnya dengan erat dalam upaya untuk melumpuhkannya. Namun Glynn tetap tenang, mengejeknya karena kurangnya kendali, dan menganggapnya terlalu mudah untuk menghadapi pertarungan hidup dan mati. Dia berhasil melepaskan diri dari cengkeraman ular, dan dia melompat ke arahnya dengan kapaknya. Dolan bergegas untuk menghalangi memblokir serangan Glynn dengan pedangnya, dan memberikan pukulan berat yang membuat Glynn terpaksa mundur, terkejut dengan kekuatan Dolan. Dolan menyatakan pertarungan harus berakhir di sini, tetapi suara menggema dari atas berkata, "Belum saatnya." Sebuah monster keempat turun dari langit, mengejutkan semua orang dengan kedatangannya. Seorang prajurit mendekati Julo, memberitahunya bahwa semua monster kecil telah dikalahkan, meninggalkan hanya binatang-binatang besar. Namun Julo tetap terpaku pada makhluk keempat yang baru tiba, terpesona oleh kekuatannya yang luar biasa. Makhluk keempat meminta maaf kepada Glynn, menyatakan bahwa dia akan bergabung dalam pertarungan. Glynn setuju, melangkah mundur dan membiarkan pendatang baru itu masuk ke dalam pertarungan. Dolan berpikir dalam hati bahwa ini adalah binatang keempat dalam kelompok mereka, dan kemungkinan yang terkuat, melihat dari aura kekuatan yang mengelilinginya. Makhluk itu, dengan sedikit rasa geli, mengomentari keberanian Dolan dan rekannya, serta ketidaktakutannya. "Kau melukai salah satu dari kami dan menjatuhkan yang lain," katanya, bersiap untuk menyerang Dolan. Dolan yang tak tergoyahkan menjawab, "Kalau begitu, mari kita lihat apa yang kau miliki." Dia membalas serangan makhluk itu dengan pedangnya, dengan terampil memblokir serangan tersebut. Makhluk itu terkesan, mengakui kecepatan Dolan, menyebutnya sebagai manusia yang cepat. Dolan memperbaikinya. "Nama saya Dolan, ingat itu baik-baik." Makhluk itu melancarkan serangan bertubi-tubi dengan tangannya yang berhasil diblokir Dolan, dengan mengalirkan kekuatan naga di dalam dirinya. Makhluk itu terkejut dengan apa yang dilihatnya, bertanya dengan suara keras, "Apa ini?" Dolan mencatat bahwa makhluk itu tampaknya mengenali energi naga, dan melanjutkan serangannya. Dia berhasil mendaratkan sebuah serangan dengan pedangnya, tetapi luka makhluk itu sembuh hampir seketika. Dolan menyadari bahwa bertarung hanya dengan kekuatan manusia tidak akan cukup. Menggunakan kekuatan naga berisiko menghancurkan seluruh desa. Dia tahu dia perlu menyerang dengan hati-hati. Makhluk itu memberi peringatan serius kepada Dolan, mengatakan, "Jadi sepertinya semuanya sudah diselesaikan. Aku lihat kau khawatir dengan penghuni hutan di sini. Tapi kau tahu, sama seperti aku, bahwa tidak ada perang yang datang tanpa pengorbanan. Sekarang orang-orang hutan ini, kalian punya dua pilihan. Teruslah melawan kami sampai tidak ada yang tersisa, atau pilih untuk hidup di bawah kami dan bergabung dengan tentara. Ada 3 hari memutuskan. Ketika kembali, kami akan membawa kekuatan lebih kuat dari malam ini." Makhluk itu memerintahkan lainnya mundur, berjanji untuk kembali dalam 3 hari. Saat mereka mundur, setiap musuh saling mengejek satu sama lain. Gilan mencemooh Selina, "Pertarungan kita belum selesai. Lain kali aku tidak akan menahan diri." Julo berbicara kepada Christina, menyatakan bahwa dia akan membalas dendam. Yang dijawab Christina dengan santai, "Aku punya kebiasaan untuk melupakan." Felicia mengejek Diodora, bersumpah akan mengirimnya untuk bergabung dengan keluarganya, sama seperti dia telah membunuh mereka. Diodora, tanpa gentar, berjanji bahwa dia tidak akan menunjukkan belas kasihan lain kali. Akhirnya, makhluk keempat berbicara kepada Dolan, "Dalam 3 hari, Dolan, hematlah kekuatanmu." Dolan dengan tatapan penuh tekad menjawab, "Kau belum melihat seluruh kekuatanku. Bersiaplah." Saat mereka pergi, makhluk itu berpikir dalam hati, merasa tidak nyaman dengan ide terlibat dalam pertarungan yang begitu pribadi dengan seorang manusia. Masa depan terlihat tidak pasti. Setelah musuh-musuh mundur, Selina bergegas menuju Dolan, bertanya apakah dia baik-baik saja. Dolan meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja, dan bertanya tentang yang lainnya. Christina mengangguk, menunjukkan rasa lega, tapi mengisyaratkan bahwa ada banyak hal yang perlu dia diskusikan dengan Dolan. Dolan mengangguk padanya dengan rasa syukur, menambahkan bahwa Guo juga ingin berbicara dengannya. Mereka dipimpin Guo ke tetua suku, Dio. Setelah menyapa kelompok itu, Dio berbicara kepada Dolan, mengakui mereka sebagai pejuang pemberani yang bertarung berani. Memperkenalkan pejuangnya sendiri, seorang manusia serigala dan seorang wanita mirip laba-laba. Dia menjelaskan, "Kami memiliki sekutu kuat lainnya di antara kami, seseorang dengan kekuatan besar." Saat itu Komandan Christina masuk, mengejutkan semua orang dengan kehadirannya. "Sudah lama sekali sejak aku melihat kalian semua." Para pejuang bertarung dengan sengit saat pasukan hutan bergerak menuju monster-monster di gerbang, berniat untuk menghilangkan makhluk-makhluk itu dan menghancurkan gerbang setelahnya untuk mencegah serangan di masa depan. Tentara Dio terbagi menjadi 3 kelompok, masing-masing menargetkan salah satu dari 3 gerbang. Di salah satu gerbang, Gilan menghadapi wanita mirip laba-laba yang menyatakan bahwa hutan tidak akan pernah diserahkan. Gilan terkesan dengan tekadnya, berkomentar bahwa dia berharap dia tidak akan mengecewakannya. Di tempat lain, Felicia berkomentar tentang keberuntungan Gilan dalam mengendalikan gerbang sekunder, mencatat bahwa itu memungkinkannya untuk membantai banyak lawan. Perhatiannya beralih saat dia merasakan seseorang mendekat. Sambil menghadapi Diodora, dia mengejeknya karena datang sendirian, menuduhnya meremehkan dirinya. Felicia mengancam tidak akan menunjukkan belas kasihan dan bersumpah akan membuat Diodora merayu sebelum membunuhnya. Diodora dengan percaya diri membalas, berjanji bahwa tidak ada orang lain selain dirinya yang akan mengakhiri hidup Felicia, dan bersumpah akan membuat Felicia menyesal karena meremehkannya.
Sementara itu, Gio dan kelompoknya menyerang monster Giolo dengan panah dan serangan sihir, tetapi usaha mereka tidak efektif. Giolo membalas, melancarkan serangan balik yang kuat yang memaksa pasukan Gio mundur. Saat mereka bersiap untuk serangan lainnya, Selina tiba-tiba ikut terjun ke dalam pertempuran, menjatuhkan batu-batu ke arah Giolo dari atas. Gio dan Kyo, terkejut dengan kedatangannya, bertanya mengapa dia tidak bersama Dolan di gerbang utama. Selina P. menjelaskan bahwa dia telah mempercayakan gerbang utama kepada Dolan dan Christina, yakin mereka bisa nangani situasi tersebut. Giolo mengabaikan batu-batu itu, mengakui kekuatan Selina yang semakin tumbuh, tetapi meremehkan kemampuannya untuk kalahkannya. Selina tanpa terpengaruh menyebutnya lemah dan menyatakan bahwa dia akan buktikan kekuatannya. Dia menyerang Giolo lagi. Pada saat yang sama, Dolan dan Christina sedang dalam perjalanan menuju gerbang utama dengan kereta mereka. Christina mengungkapkan kekhawatirannya untuk Selina, mengakui kekuatan monster-monster itu, dan khawatir tentang keselamatan Selina, bahkan dengan tim Gio. Dolan mengingat tekad Selina yang tak tergoyahkan untuk bertarung dan menjelaskan bahwa dia membiarkannya menghadapi tantangan secara mandiri untuk membantunya tumbuh lebih kuat dan lebih percaya diri. Christina, yang masih cemas, mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan Selina. Tapi Dolan meyakinkannya bahwa dia telah memberikan Selina sebuah kristal ajaib untuk meningkatkan kekuatannya dan melindunginya. Meskipun Christina tampak terhibur, kekhawatirannya tetap ada. Kembali di gerbang Gillen, wanita laba-laba mencoba menahan monster itu dengan jaringnya, berhasil untuk sesaat. Seekor serigala menerjang untuk menyerang monster yang terikat, tetapi terhalang. Kemudian seekor beruang melancarkan serangan, hanya untuk ditelan dan diludahkan oleh Gillen. Melepaskan diri dari ikatan wanita laba-laba, Gillen bersiap untuk menyerangnya. Sementara itu, Christina meyakinkan sopir untuk membiarkannya mengendalikan kereta dan mengarahkan Dolan untuk melanjutkan rencana mereka. Christina mengemudikan kereta langsung menuju Gillen, menabraknya dari belakang dan menjatuhkannya ke tanah. Meskipun dampaknya tidak parah, itu menarik perhatian Gillen. Gillen berdiri dan menuntut untuk tahu siapa yang telah menyerangnya. Christina melangkah maju, menyatakan dirinya sebagai lawannya. Dia memeriksa wanita laba-laba itu, mendesaknya untuk mundur dan mengumpulkan para penyintas. Gillen, yang tertarik oleh keberanian Christina, berkomentar bahwa dia awalnya ingin melawan seorang manusia laki-laki, tetapi sekarang sangat ingin menghadapi Christina, mengantisipasi pertarungan yang menyenangkan. Christina mengabaikan upaya Gillen untuk berbicara, menyatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia mempersiapkan kekuatan pedangnya dan melancarkan serangan langsung. Gillen memblokir serangannya dan membalas dengan beberapa pukulan yang berhasil dihindari Christina dengan cekatan. Memanfaatkan celah yang ada, Christina melesat ke udara dan memberikan serangan kuat ke kepala Gillen, membuat sebagian kepalanya retak. Namun, Gillen segera meregenerasi kerusakan itu dan memulihkan dirinya. Gillen memujinya, dan sambil memanggilnya sebagai pejuang yang layak, Christina, yang tidak terpengaruh, menjawab bahwa dia tidak tertarik dengan obrolan yang tidak penting. Sementara itu, Lan bergegas untuk mengejar Christina. Mendorong dirinya untuk bergerak lebih cepat, dia mengaktifkan perlengkapan terbangnya untuk menjangkaunya secepat mungkin. Di tempat lain, Diodora berhadapan dengan Felicia, menghancurkan beberapa monster kecil yang menghalangi jalannya. Diodora menantang Felicia secara langsung, menuntut untuk tahu kapan dia akan ikut bertarung sendiri. Felicia tersenyum sinis, mengakui bahwa dia sudah bermain-main dengan Diodora sepanjang waktu. Dengan gelombang tangannya, Felicia menciptakan arena tertutup, menjebak mereka berdua di dalamnya, dan memastikan tidak ada gangguan dari luar. Dia mulai memanggil seluruh kekuatannya. Diodora mempersiapkan serangan yang kuat dan meluncurkannya ke arah Felicia. Namun pukulan itu tidak berpengaruh. Felicia membalas dengan serangan balik yang meledak saat mengenai sasaran, membuat Diodora terhuyung mundur. Felicia mengungkapkan bahwa kekuatan yang digunakannya berasal dari roh-roh kerabat Diodora yang telah jatuh, yang diputarbalikkan menjadi senjata melawan dirinya. Diodora terkejut, meminta penjelasan, bertanya bagaimana Felicia berani memanfaatkan jiwa keluarganya sebagai senjata. Felicia menjawab dengan dingin, ini adalah kehidupan, dan melancarkan serangan bertubi-tubi lainnya, yang dipenuhi dengan kekuatan yang dicuri. Diodora berhasil menghindari serangan dan membalas, tetapi usahanya gagal menembus pertahanan Felicia. Energi Felicia tampak menyerap setiap serangan balik, memperkuat kekuatannya. Felicia melanjutkan dengan serangan bertubi-tubi lainnya, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya, sampai Diodora terpaksa terjatuh ke tanah, berjuang untuk bangkit. Felicia mengejek lawannya yang jatuh, mengolok-oloknya dengan kekuatan roh-roh keluarganya. Dia dengan sarkasme bertanya, apakah Diodora merasa nyaman dengan ide menyimpan roh orang-orang tercintanya di dalam dirinya, hanya untuk melemparkan bola-bola energi terkonsentrasi ke arahnya. Diodora memantulkan bola-bola itu, nyaris menghindari kerusakan lebih lanjut, tetapi usahanya untuk membalas disabotase oleh energi Felicia yang luar biasa, yang menguras kehidupannya. Dalam keadaan lemah dan terpojok, Diodora menahan serangan tanpa henti sementara Felicia bersukacita. Felicia menyatakan keinginannya untuk memperpanjang penderitaan Diodora, menemukan kebahagiaan yang luar biasa saat melihatnya berjuang sebelum kematian.
Diodora yang berjuang melawan kekuatan Felicia yang luar biasa, akhirnya menyatakan, "Aku bukan lagi mainan di tanganmu." Dia mengungkapkan kemampuan baru, Mawar, yang menyerap energi, sama seperti kekuatan Felicia. Diodora berkomentar bahwa kekuatan seperti itu cocok untuk lawan tangguh seperti Felicia, tetapi bersikeras bahwa itu sekarang akan menjadi kehancurannya. Felicia, terhibur oleh perubahan peristiwa, menjawab, "Jika kita sekarang setara, mari kita berlomba untuk melihat siapa yang mati lebih dulu." Dia melancarkan serangan yang kuat ke arah Diodora, yang pada saat bersamaan membalas serangan. Yang kedua kekuatan bertabrakan di udara. Tetapi Sultan Felicia jauh lebih besar, membuat Diodora terlihat lemah. Felicia mengejek Diodora, menikmati kemenangannya, dan bertanya dengan nada mengejek, bagaimana rasanya merasakan kehidupan menghilang sedikit. Sedikit? Diodora meskipun dalam keadaan seperti itu, membalas, "Kau sudah menyerap kekuatanku, kan? Sekarang ada di dalam dirimu." Felicia, yang tertarik, mengakui, "Ya, ini sangat menggembirakan. Energi kamu terasa sangat lezat. Sesuatu yang bisa aku nikmati setiap hari." Diodora tersenyum sinis, berkata, "Aku harap kau menikmatinya karena itu akan menjadi hal terakhir yang kau rasakan." Tiba-tiba, buah mawar raksasa tumbuh dari wajah Felicia, diikuti oleh lebih banyak bunga yang melingkari tubuhnya. Felicia merintih kesakitan saat mawar melilitnya dengan erat, menguras energinya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Diodora mengungkapkan rahasianya. Selama pertarungan mereka sebelumnya, dia telah menanam biji hitam di dalam tubuh Felicia melalui luka kecil. Mawar-mawar itu, yang sekarang mekar, menyerang Felicia dari dalam, mengikat dan mencekiknya sampai kehidupannya sepenuhnya terkuras. Dengan satu desaan terakhir, Felicia kalah. Dengan kelelahan, Diodora jatuh ke tanah, meratapi ketidakmampuannya untuk melawan bahkan benda mati. Pada saat ini, saat monster kecil mulai berkumpul di sekelilingnya, salah satunya bersiap untuk menyerang, tetapi tiba-tiba, panah-panah turun dari langit menghabisi makhluk-makhluk itu. Diodora terkejut, melihat ke atas untuk melihat Dolan turun dari atas. Sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh, dia kehilangan kesadaran karena kelelahan. Sementara itu, Selina terjepit di pohon. Akibat serangan monster, kekuatannya semakin menurun. Kyo manggilnya, tetapi dia tidak bisa menjawab, terjebak, dan tidak bisa bergerak. Situasinya tampak sangat buruk. Setelah menghancurkan gerbang pertama, Dolan tempatkan Diodora di dalam lingkaran penyembuhan yang melindungi. Ketika Diodora sadar kembali, dia bertanya tentang lingkaran itu. Dolan menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk menyembuhkan dan melindunginya. Diodora bingung dengan kemampuannya, bertanya apakah dia benar-benar manusia. Dolan, "Dulu, aku adalah seekor naga." Diodora berterima kasih. "Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku berhutang budi padamu." Dolan mengabaikan rasa terima kasihnya, berkata, "Kita teman, tapi aku harus melanjutkan pertarungan." Diodora bersikeras untuk menemaninya, tetapi Dolan menjelaskan bahwa dia akan terbang. Ketika dia memintanya untuk menggendongnya, Dolan menolak, mengatakan bahwa dia perlu menghadapi monster judo sendirian. Kembali ke lokasi, Selina, Kyo, dan timnya bekerja untuk menurunkannya dari pohon. Mereka menenangkannya dan menggunakan sihir untuk mengurangi rasa sakitnya. Tapi kristal ajaib yang dibawa Selina mempercepat penyembuhannya, mengejutkan Gio dan Kyo. Namun, selega mereka tidak bertahan lama karena monster Giolo mendekat. Kyo mendesak Selina untuk melarikan diri, memperingatkannya agar tidak melihat ke belakang. Selina, rombang-ambing, bersikeras bahwa dia tidak bisa meninggalkan mereka, tetapi Kyo tetap bersikeras, bertekad untuk melindunginya dengan segala cara. Dalam pertarungan Christina melawan Gillen, Christina terus melancarkan serangan tanpa henti. Pedangnya memberikan serangan yang kuat. Namun, luka Gillen sembuh dengan cepat, membuatnya frustrasi. Dia menuntut, "Berapa kali aku harus memotongmu untuk mengalahkanmu?" Gillen memuji keterampilannya dan merenungkan tentang manusia dengan kemampuan luar biasa, menyebut mereka sebagai orang terasing di antara manusia biasa yang takut akan kekuatan mereka. Dia mengungkapkan bahwa manusia luar biasa ini bahkan telah membunuh iblis dan naga-naga perkasa. Christina menuntut untuk tahu lebih banyak, tetapi Gillen mengejeknya, menikmati frustrasinya. Sementara itu, Polan tiba di judo di gerbang utama. Julo menyapanya dengan angkuh, berkata, "Aku sudah menunggumu." Kembali ke Christina dan Gillen. Gillen berkomentar bahwa dia tidak menyangka akan bertemu seseorang sepertinya. "Tunjukkan padaku kekuatan darah pahlawanku," tantangnya, menyerangnya sekali lagi. Christina, yang penuh tekad, mengeluarkan seluruh kekuatannya, memotong lengan Gillen, dan kemudian keempat anggotanya. Dengan Gillen yang tak berdaya, Christina memberikan serangan terakhir, memenggal kepalanya. Saat hidupnya memudar, Gillen merenungkan pengkhianatan naga oleh seorang pahlawan, mengungkapkan penyesalan yang pahit. Di gerbang utama, Dolan menghadapi Judo. Julo mengejek identitas Dolan, mengungkapkan kegembiraannya untuk bertarung. Dolan tidak terganggu, menyebut Julo sebagai penghancur lemah dari yang tak berdaya, mempertanyakan keberaniannya untuk menantangnya. Juloci yang tidak gentar, mengusulkan agar mereka bertarung di alam iblis untuk menghindari penghancuran hutan. Dolan setuju, dan keduanya bersiap untuk pergi menuju duel klimaks mereka.
Selina, setelah pulih dari lukanya, mendapati dirinya dalam keadaan pergolakan batin. Ditemani oleh Veo, dia didorong untuk tetap di belakang dan menghindari bergabung kembali dalam pertempuran. Veo bersikeras untuk menghadapi pertarungan sendirian, meninggalkan Selina untuk bergelut dengan emosinya. Meskipun tekadnya kuat, Selina tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk bergerak, terjebak dalam air mata, dan menyebut dirinya pengecut karena meninggalkan rekan-rekannya di saat mereka membutuhkan. Sementara itu, Gyo dan Veo menghadapi iblis ganas, Gilan. Di medan perang, Gilan dengan mudah membebaskan diri dari ikatan sihir dan menahan serangan tombak, menunjukkan sedikit tanda kerusakan. Bahkan ketika seorang prajurit menggunakan mantra yang kuat, efeknya sangat minim. Gilan mengungkapkan kemampuannya untuk berubah dan memanggil senjata di luar kapak besarnya, melepaskan serangan bertubi-tubi dengan kapak berantai yang menghancurkan di antara para prajurit. Selina, mendengar jeritan para pejuang yang berjuang, memutuskan bahwa dia tidak bisa lagi hanya diam saja. Dengan tekad yang baru ditemukan, dia memanggil kristal yang diberikan oleh Dolan, memohon kekuatan untuk membantu orang lain, bukan untuk menyakiti mereka. Kristal itu memberinya kekuatan, dan dia berangkat ke medan perang. Saat pertempuran berlangsung, Gilan menangkap Kyo dan melemparkannya ke tanah, berniat memberikan serangan mematikan. Pada saat terakhir Selina tiba, mengikat iblis dengan rantai besi untuk mencegahnya menyerang. Kembalinya yang tiba-tiba mengejutkan. Semua orang, Selina menjelaskan keputusannya bergabung meskipun terluka, menolak meninggalkan pertarungan yang belum selesai. Dia melancarkan serangan yang kuat yang untuk sesaat menundukkan iblis itu dan mendorong Veo serta yang lainnya untuk mundur, memperingatkan mereka tentang kekuatannya yang baru ditemukan dan tidak stabil. Ghislaine, terkesan dengan ketahanan Selina, mengungkapkan kekuatan tersembunyinya, dikelilingi oleh aura merah tua, yang meskipun Selina menggunakan sihirnya untuk memanggil batu-batu untuk menghancurkannya, Ghislaine dengan mudah memecahkan batu-batu itu. Iblis itu melompat ke arahnya, tetapi Selina membeku dengan tatapannya dan melanjutkan dengan serangan ular berbisa. Meskipun usahanya untuk melawan, tekad Selina semakin kuat. Dia mengubah ular-ularnya menjadi kepala naga yang melahap Ghislaine dan mengakhiri pertempuran. Selina mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Dolan atas kekuatan yang memungkinkannya untuk membalikkan keadaan. Veo merayakan kemenangan, mengakui peran penting Selina dalam mengalahkan musuh yang tangguh. Sementara itu, di alam iblis, Dolan menghadapi Guto, seorang iblis yang menakutkan. Dolan mengungkapkan kekecewaannya terhadap lingkungan yang tandus, mengharapkan sesuatu yang lebih megah. Guto menjelaskan bahwa dia bekerja sebagai tentara bayaran untuk keluarga kerajaan, tetapi Dolan tidak terkesan. Mempersiapkan pedangnya untuk bertempur. Saat dia memperlihatkan sayap dragonnya, Gyudo mengenalinya sebagai salah satu dari 7 naga legendaris yang dikenal karena terornya. Gyudo bersumpah untuk menantang Dolan, memanggil kekuatan surgawi dan kekuatan bumi untuk melancarkan serangan yang menghancurkan. Namun, Dolan dengan mudah membalas serangan-serangan itu, memancarkan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Kembali di hutan, Gyo, Selina, dan Veo bertemu dengan Christina yang berlari di antara pepohonan. Memanggilnya, mereka terkejut ketika dia berhenti dan mendekat, ditemani oleh Diodora. Theo tanya kepada Diodora mengapa dia tidak ada di unit Joe, seperti yang diharapkan. Diodora menjelaskan bahwa dia masih punya pertempuran lain yang harus diselesaikan sebelum bergabung dengan mereka. Joe bertanya tentang keberadaan Dolan, dan Christina menyebutkan bahwa dia telah pergi lebih dalam ke alam iblis. Diodora bersikeras agar mereka segera menuju Dolan untuk memberikan dukungan. Di gerbang, Olivia tiba, berusaha memahami situasinya. Dia menyimpulkan bahwa pertempuran telah berpindah ke alam iblis. Saat dia melihat batu yang bersinar di tanah, pemimpin hutan dan tentaranya mendekatinya, melaporkan bahwa mereka telah membunuh semua monster kecuali penjaga gerbang. Ketika ditanya tentang keberadaan penjaga gerbang, Olivia memberitahu mereka bahwa dia telah masuk ke alam iblis bersama Dolan. Prajurit laba-laba menyarankan bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk menghancurkan gerbang. Namun pemimpin hutan ragu, mengakui bahwa Dolan masih bertempur di alam iblis. Prajurit laba-laba berpendapat bahwa menutup gerbang adalah pilihan terbaik, meskipun itu berarti mengorbankan Dolan untuk melindungi yang lainnya. Ini membuat Olivia merasa bingung dan tidak nyaman. Sementara itu, di alam iblis, Dolan terjebak dalam pertempuran sengit dengan monster itu. Meskipun mengalami beberapa serangan berat, Dolan hasil menangkis setiap serangan. Memanfaatkan kesempatan, Dolan melancarkan pukulan yang kuat yang terlihat berdampak pada monster itu, memecahkan topengnya dan membuatnya terjatuh ke sebuah bangunan batu. Monster itu, meskipun terluka, menyatakan bahwa ia belum kalah dan bersiap untuk meluncurkan seluruh kekuatannya. Kembali di gerbang, Christina memohon kepada kelompok itu untuk tidak menutup gerbang karena Dolan masih bertempur. Prajurit laba-laba tetap berpendapat bahwa misi utama mereka adalah melindungi hutan, dan ini adalah kesempatan terbaik untuk melakukannya. Geo sangat menentang ide itu, bersikeras bahwa mereka tidak bisa meninggalkan Dolan untuk mati.
Theo tanya kepada pemimpin hutan tentang pendapatnya, dan dia menjawab bahwa membiarkan gerbang terbuka mungkin akan memungkinkan lebih banyak iblis dan bala bantuan masuk. Prajurit serigala menambahkan bahwa jika Dolan kalah, mereka tidak akan bisa mengusir monster-monster itu. Selina, dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, menyatakan bahwa Dolan tidak akan kalah. Sang prajurit laba-laba membalas dengan mengatakan bahwa tidak ada jaminan kemenangan. Christina mendukung Selina, menegaskan keyakinannya pada keberhasilan Dolan. Namun pemimpin hutan mengingatkan mereka bahwa perasaan bukanlah jaminan. Selina dengan penuh semangat mengingatkan semua orang tentang pengorbanan Dolan untuk membela hutan. Menurut dia telah sulit untuk bertarung tanpa menunggu bala bantuan kerajaan, melindungi setiap bagian hutan dengan risiko besar bagi dirinya sendiri. Diodora mengulangi perasaan Selina, menegaskan bahwa menghancurkan gerbang akan selamanya mencemari kehormatan mereka. Gio, 7. Menyatakan bahwa lebih baik mati dengan terhormat melawan monster daripada membuat pilihan yang pengecut. Pemimpin hutan tergerak oleh argumen mereka, akhirnya memutuskan untuk tidak menghancurkan gerbang dan menunggu kembalinya Dolan. Selina merasakan kelegaan dan kebahagiaan yang luar biasa, mengetahui bahwa mereka telah memilih untuk berdiri di samping Dolan dalam pertarungan kritisnya. Prajurit laba-laba menjelaskan bahwa tujuan dari pertempuran bukan sekadar untuk menang, tetapi untuk memastikan perdamaian dan menghilangkan bahaya. Di alam iblis, monster itu melancarkan serangan cepat ke arah Dolan, terbang ke udara, dan menyerang dari segala arah dengan pedangnya. Meskipun serangan yang tiada henti, Dolan berhasil memblokir dan menghindari setiap serangan. Monster itu mencoba melakukan serangan kuat dengan semua pedangnya, tetapi Dolan menetralkannya dengan suara menggelegar dari mulutnya yang mengganggu serangan monster itu. Dengan membelakangi monster itu, Dolan menjebaknya untuk menyerangnya dari belakang. Saat monster itu menyerang, Dolan menyerang dengan cepat, memotong satu lengan, diikuti dengan lengan kedua dan ketiga. Monster meskipun terluka, menyatakan bahwa ia masih memiliki satu lengan tersisa. Dengan satu serangan terakhir, Dolan membelah monster itu menjadi dua. Soal monster itu mengakui bahwa kekuatannya tidak cukup untuk mengalahkan Dolan, tetapi mengungkapkan kehormatan dalam melawan lawan yang begitu tangguh. Dolan mengakui keberanian monster itu, dan menyatakan bahwa serangan terakhirnya adalah permohonan maaf kepada roh-roh hutan yang telah dilukai monster tersebut. Monster itu menghilang tanpa meminta maaf atas tindakannya, dan Dolan mengucapkan selamat tinggal padanya sebagai pejuang terburuk yang pernah ia bunuh. Tanpa sepengetahuan Dolan, seseorang telah mengawasinya dari bayang-bayang. Pengamat ini juga yang tidak terlihat oleh Dolan bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia akhirnya menemukan Dolan dan sangat ingin bermain dengannya lagi. Kembali di gerbang, para pejuang mempersiapkan diri saat seseorang muncul dari sisi lain. Ketegangan mereda ketika mereka melihat bahwa itu adalah Dolan yang menang. Selina berlari menghampirinya dan memeluknya erat, lega melihatnya selamat. Dolan bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi Selina bersikeras. Dia lah satu-satunya yang khawatir tentangnya. Dolan, sama dua prajurit, menghancurkan gerbang untuk memastikan tidak ada monster lagi yang bisa lewat. Perayaan meledak di seluruh hutan saat pemimpin dan sekutunya mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Dolan, Selina, dan Christina. Dolan berkata kepada Gio bahwa dia tidak menyangka akan ada perayaan sebesar ini. Gio menjelaskan bahwa saat membangun kembali hutan adalah hal yang tepat untuk mengantar para pahlawan mereka dengan perpisahan yang layak. Diodora setuju, mengatakan bahwa tidak ada cara untuk menghindarinya. Tak lama kemudian, Theo muncul bersama Selina dan Christina, mengejutkan mereka dengan pakaian tari elf tradisional. Dolan, pesona oleh kecantikan mereka, memuji betapa menawannya mereka terlihat. Selina, dengan wajah memerah, bertanya kepada Dolan tentang pendapatnya, dan dia menjawab bahwa melihat wanita-wanita cantik seperti itu adalah hadiah terindah di hari itu. Theo menggoda Dolan karena begitu berani, dan Dolan tertawa, mengklaim bahwa dia hanya mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Saat perayaan berlanjut, dua gadis hutan mengajak Christina pergi, meninggalkan Selina sendirian. Theo mendorong Dolan, memberi isyarat bahwa dia harus bertindak. Dolan mendekati Selina dan memintanya untuk menari, yang dengan senang hati dia terima, merasa sangat bahagia. Saat menari, Dolan bertanya tentang lukanya, dan Selina meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Dia mengaku bahwa dia hampir meninggalkan pertempuran, tetapi menemukan kekuatan untuk tetap bertahan dan berjuang. Dolan mengungkapkan kebanggaannya atas keberaniannya, dan Selina mengungkapkan bahwa kristal ajaib yang dia berikan padanya telah menjadi sumber kekuatannya, membuatnya merasakan kehadirannya selama pertarungan. Dolan merasa terharu oleh kata-katanya. Namun Selina memberi isyarat bahwa dia tidak sepenuhnya memahami maksudnya, membuatnya terkejut sejenak. Saat pesta mulai mereda, Selina tertidur di kaki Dolan, bergumam memintanya untuk minum lebih banyak. Sementara itu, Dolan mendengar suara melodi yang menyanyi, menarik perhatiannya. Dia menemukan Christina duduk di atas pohon, menyanyikan lagu yang menceritakan kisah Dolan dan Doran. Setelah penampilannya, Dolan bertepuk tangan, memujinya. Christina turun dari pohon dan, melihat Dolan berkata, "Kau di sini." Dolan sambil tersenyum menjawab, "Aku rasa ini adalah cerita tentang seorang pahlawan."
Dia menjawab pelan bahwa itu memang akhir lagu dan meminta maaf, mengatakan suaranya tidak begitu bagus. Dolan meyakinkannya, memberitahunya bahwa suaranya luar biasa dan bertanya di mana dia belajar lagu itu. Christina menjelaskan bahwa itu adalah lagu yang dia warisi dari keluarganya. Dengan rasa ingin tahu, Dolan bertanya tentang akhir lagu itu, terutama apa yang terjadi pada Doran yang jahat. Christina mengangkat bahu dan berkata bahwa itu adalah akhir dari apa yang dia ketahui. Pahlawan dan sekutunya mengalahkan naga. Dolan terlihat sedikit kecewa dan bertanya apa yang dibayangkan Christina mungkin terjadi selanjutnya. Dia mendorongnya untuk membagikan pemikirannya sendiri. Dolan tersenyum dan dengan percaya diri menjawab bahwa terlepas dari akhir yang sebenarnya, dia suka percaya. Pahlawan dan naga akhirnya menjadi teman dekat. Dia yakin akan hal itu. Adegan beralih ke Dolan, Christina dan Selina yang mengucapkan selamat tinggal kepada penduduk hutan. Olivia mengucapkan terima kasih kepada Dolan, mengingatkannya bahwa dia telah datang untuk membantu mereka 2 kali, sekali di ibu kota dan sekarang di hutan. Dolan menganggapnya sebagai kebetulan yang beruntung dan mengungkapkan kebahagiaannya bisa membantu. Olivia kemudian menyarankan agar dia bergabung dengan kerajaan untuk terus menyumbangkan bakatnya. Dolan mengakui bahwa ide itu masih ada di pikirannya, sesuatu yang sedang dia renungkan dengan dalam. Selina meliriknya dengan rasa ingin tahu, ekspresinya menunjukkan sedikit kejutan. Diodora mendekati Dolan dengan sebuah hadiah, sebuah kantong biji hitam yang bisa meningkatkan kemampuan sihir. Dolan dengan penuh rasa syukur menerimanya, menyadari nilai dari hadiah itu, dan mengungkapkan terima kasihnya yang tulus. Saat mereka kembali ke rumah, kelompok itu sepakat untuk menyimpan perlengkapan mereka di kamar sebelum pergi ke pemimpin desa untuk laporkan pengalaman mereka. Dolan masuk ke kamarnya terlebih dahulu, membuka pintu dan melangkah masuk. Ya tiba-tiba, seorang penyerang menyerangnya dari belakang, menusukkan tangan melalui punggungnya, dan keluar melalui dadanya. Dolan meludah darah saat dia terjatuh ke tanah, terluka parah. Dolan bangun, mencuci diri, dan pergi untuk memeriksa tanaman. Tak lama kemudian Selina mendekatinya dan menyapanya, dan dia menjawab dengan sopan. Dolan kemudian mengumpulkan anak-anak desa, dan mulai menceritakan kisah tentang naga. Dia menceritakan kisah tentang seekor naga yang unik. Satu tanpa keluarga, yang sangat kuat, tetapi iri pada naga-naga lain yang hidup bersama keluarga mereka. Yang terpukul oleh kecemburuan ini, naga yang kesepian itu menghancurkan dirinya sendiri, menciptakan naga-naga baru. Dari bagian-bagian tubuhnya, satu dari cakar, satu lagi dari sayapnya, yang lain dari matanya, dan bahkan satu dari jantungnya. Naga itu diam-diam mengakui transformasinya, berkata, "Inilah aku." Dolan mengakhiri cerita, berjanji kepada anak-anak bahwa dia akan melanjutkan kisah itu lain kali, yang membuat mereka senang sebelum mereka pergi. Nanti, Diodora tanya kepada Dolan apakah dia yang menceritakan cerita kepada anak-anak. Dia menjelaskan bahwa dia dulu berbagi cerita-cerita ini dengan adik laki-lakinya, tetapi akhirnya mulai melibatkan anak-anak desa. Fiona mendengarkan, berkata, Dolan menceritakan kisah-kisah seolah-olah dia pernah hidup di zaman atau menjadi bagian dari mereka. Dolan hanya mengungkapkan harapannya agar mereka menikmati cerita-cerita itu. Kelompok itu kemudian bergerak ke pasar, di mana Diodora mengomentari kebahagiaan para penduduk desa. Dolan menjelaskan bahwa kemakmuran pasar disebabkan oleh para pedagang dan pembeli yang mengunjungi desa mereka, yang menghidupkan kembali ekonomi lokal. Fiona menghargai upaya perdagangan kolaboratif, mengungkapkan rasa terima kasih atas manfaat yang saling menguntungkan. Diodora menambahkan bahwa sejak mereka telah menyelamatkan desa dari 4 monster, tidak ada alasan bagi penduduk desa untuk pergi. 2 gadis elf mendekati Christina, menyapanya dengan hangat, tetapi Diodora mengabaikan mereka, mengatakan bahwa mereka sedang sibuk berbicara. Berbalik kepada Christina, Diodora menggoda dia tentang bertarung seperti pria sambil tetap cantik. Christina menyuruhnya untuk berhenti bercanda, dan Selina ikut campur, meminta Diodora untuk berhenti menggoda Christina. Akhirnya Diodora setuju dan, dengan nada yang lebih lembut, mendekati Selina. Mengatakan bahwa dia tahu Selina adalah Lamia yang kuat, tetapi tidak akan bisa menahan aroma biji hitam. Selina yang terkejut mengakui bahwa aroma itu memang memikat. Kelompok itu kemudian duduk untuk menikmati beberapa makanan manis. Selina bertanya kepada Dolan apakah mereka bisa pergi berburu di hutan bersama Paul. Dolan setuju, tetapi mempertanyakan apakah sesuatu mungkin terjadi jika dia tidak menemaninya, yang membuat Selina sedih. Dia bercanda mengingatkan dia bahwa dia berutang padanya untuk susu yang dia minum tanpa membayar, meyakinkannya untuk bergabung dengannya. Dolan meyakinkannya bahwa dia akan datang, tetapi bersumpah tidak akan mengambil apapun darinya lagi. Di hutan, saat mereka bersiap untuk berburu, Selina menunjukkan sarang beruang dan mengumumkan rencananya untuk menyerangnya menggunakan sihirnya. Sihirnya mengusir seekor beruang besar dari gua, berusaha melarikan diri.
Gillen dengan cepat memerintahkan para penjaga untuk menangkap atau membunuh beruang itu. Para pekerja berhasil menyelesaikan tugas mereka, tetapi mereka hampir menyelesaikannya ketika Dolan menghentikan mereka. Dia berargumen bahwa beruang itu tidak menyerang mereka dan telah kembali ke hutan karena sekarang sudah aman. Namun Gillen tidak setuju, bersikeras bahwa monster merupakan bahaya dimanapun mereka tinggal. Dan jika seseorang membunuh penduduk desa, mereka harus menghadapi keluarga korban yang berduka. Dia berkata kepada Dolan bahwa perlu untuk bertindak. Dolan, yang sangat terganggu, berpikir dalam hati bahwa ini salah dan tidak perlu. Selina mencoba menenangkannya, mengingatkannya untuk tidak takut, dan menekankan bahwa tidak semua monster itu sama. Dolan kembali ke ladang sekali lagi untuk memeriksa tanaman. Seorang gadis muda mendekat dan bertanya mengapa dia memeriksa mereka. Dolan menjawab, bertanya apakah dia belum melakukannya sebelumnya. Dia setuju, tetapi merasa aneh, terutama karena desa itu akan segera ditinggalkan. Dolan terkejut, bertanya mengapa mereka akan meninggalkan hutan. Gadis itu menjelaskan bahwa dia mungkin tidak tahu karena dia sudah pergi lama. Tapi kepala desa sudah membuat keputusan akhir, dan semua orang lainnya setuju. Dolan bertanya kemana mereka akan pergi di daerah perbatasan. Gadis itu menjawab bahwa belum ada lokasi tertentu yang diputuskan, karena sedang diadakan pertemuan untuk membahas masalah ini. Dengan marah, Dolan berseru bahwa ini tidak bisa diterima, tetapi gadis itu memberitahunya untuk tidak marah, karena penduduk desa sudah mencapai kesepakatan. Dolan berlari ke pertemuan dan meminta konfirmasi tentang berita itu. Kepala desa menegaskan keputusan itu. Dolan berargumen, mengatakan bahwa mustahil meninggalkan desa. Dia menyatakan tak ada rumah untuk semua, dan ikatan membuat mereka seperti keluarga. Dia memohon mereka mempertimbangkan, mengingatkan cinta mereka untuk desa. Namun kepala desa menyatakan bahwa keputusan itu didasarkan pada kurangnya masa depan yang menjanjikan di sana. Seorang wanita tua berkomentar bahwa keterikatan Dolan pada desa adalah persepsinya sendiri yang tidak menjadi tanggung jawab mereka. Merasa dikhianati dan kecewa, Dolan pergi. Saat berjalan-jalan, Dolan bertemu sepasang suami istri dengan seorang bayi. Dia tanya apakah mereka juga akan pergi. Ayah itu mengonfirmasi dan menjelaskan bahwa pindah lebih cepat akan lebih baik untuk anak mereka. Ketika Dolan mencoba menyentuh bayi itu, ibunya menghentikannya, membuatnya bingung. Ayah itu mengucapkan selamat tinggal kepada Dolan, mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti. Dan kemudian Dolan melihat Paul membongkar barang-barangnya dan membantu seorang wanita tua menyiapkan barang-barangnya. Dia menawarkan Dolan beberapa buku yang sudah tidak dia butuhkan lagi. Dolan dengan penuh rasa syukur menerima satu, sambil berkata bahwa itu sangat berharga baginya. Seorang gadis berambut merah bertanya kepada Dolan, mengapa dia berniat tinggal sendirian di desa. Dia menjawab bahwa dia ingin melindungi dan melestarikannya. Dia berkomentar bahwa keputusannya membuatnya terlihat tertekan dan meninggalkannya dalam kesendirian. Dolan kemudian pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada para penduduk desa saat mereka berangkat dengan kereta. Adik Dolan memanggilnya, memberitahunya bahwa keluarga mereka juga akan pergi. Ayah Dolan bertanya apakah dia benar-benar berniat untuk tinggal sendirian. Dolan dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak akan mengubah pikirannya. Ibunya, yang sedih tetapi mengerti, memberinya makanan terakhir yang telah dia siapkan agar dia bisa mengingatnya. Dolan mengucapkan terima kasih padanya dan meminta dihubungi setelah menetap supaya dia bisa berkunjung. Dia mengungkapkan keraguan bahwa dia benar-benar akan datang, tetapi memeluknya, mengakui kekuatan dan keunikannya, percaya bahwa dia bisa mengatasi semuanya sendiri. Dolan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka saat mereka pergi. Kemudian Christina mendekati Dolan, mencatat bahwa dia adalah satu-satunya yang belum pergi. Dia memberitahunya bahwa dia tidak bisa melanjutkan hidup seperti orang lain. Dolan bertanya-tanya mengapa dia berbicara padanya seperti itu. Berkeliaran sendirian di desa yang kini kosong, Dolan akhirnya mengunjungi Selina. Dia menyapanya dengan hangat, mengatakan bahwa dia telah menyiapkan makanan dan akan membawanya untuknya. Tapi karena dia sudah datang kepadanya, dia akan menyajikannya di sana. Dolan mengucapkan terima kasih padanya. Selina menyajikan makanan untuk Dolan, menyebutkan bahwa mungkin rasanya tidak sebaik saat dia yang menyiapkannya, tetapi dia percaya itu enak. Dia juga memberitahunya bahwa itu terbuat dari susu terakhir milik Fiona. Dolan mengungkapkan betapa dia akan merindukannya, tetapi momen mereka terputus oleh suara ledakan. Melihat keluar jendela, mereka melihat rumah Dolan dilalap api. Bersegera ke lokasi kejadian bersama Selena, Dolan menemukan Christina memegang tongkat api. Selena mendesak Christina untuk mundur demi keselamatannya, tetapi Christina menjawab bahwa dia hanya sedang mengamati api. Dolan terkejut, menuduhnya telah membakar rumahnya. Christina mengakuinya, tetapi mengungkapkan bahwa dia tidak sendirian. Yang lain membantunya. Dia menjelaskan bahwa tindakan itu dimaksudkan untuk memaksanya meninggalkan desa, memastikan bahwa dia tidak punya alasan untuk tinggal. Dia kemudian bergerak menuju tanaman, mengancam akan membakar mereka juga, mengatakan bahwa karena dia sangat menyukainya, mereka juga harus dihancurkan. Dolan berlari untuk menghentikannya, memohon padanya untuk tidak membakar ladang. Christina dengan dingin membalas bahwa jika dia tidak berniat untuk tinggal, tidak ada gunanya tanaman itu. Dolan berbalik kepada Selena, memintanya untuk membantu meyakinkan Christina.
Tapi Selena, yang sudah mengemas barang-barangnya, meminta maaf. Mengatakan bahwa dia juga akan meninggalkan desa. Dolan kejut, mengingatkannya akan janjinya untuk tetap di sisinya sampai mati, berjuang bersama melawan monster manapun. Christina dengan sinis mengatakan kepada Dolan untuk berhenti mengeluh seperti anak kecil, mengatakan bahwa dia tidak pandai melakukannya. Dia menyatakan bahwa tidak ada yang ingin tinggal bersamanya karena dia bukan manusia, dan bahwa sekarang semua orang tahu kebenarannya. Dia memperingatkannya bahwa kehadirannya berdampak negatif pada orang-orang di sekitarnya. Dengan hati yang hancur, Dolan berjalan-jalan sampai dia mencapai lautan, merenungkan bagaimana dia telah tinggal di desa selama 16 tahun. Dia menyadari bahwa selalu ada masalah yang tidak terucapkan, yang hanya dia perhatikan seiring bertambahnya usia. Satu hal tidak pernah bisa dia selesaikan. Dolan memikirkan tentang cintanya kepada penduduk desa, dan bagaimana dia selalu berusaha untuk membantu mereka. Sebuah suara dari dunianya menjawab, memberitahunya bahwa cintanya adalah sepihak. Suara itu menuduhnya sombong karena mencoba hidup sebagai manusia, meskipun dia adalah seekor naga. Itu mengingatkannya bahwa manusia tidak akan pernah sepenuhnya menerima dirinya dan menuduhnya. Gunakan mereka untuk keinginannya sendiri. Suara itu menyimpulkan bahwa Dolan akan selalu tetap sendirian. Dan menerima identitas aslinya, Dolan kembali ke bentuk naganya. Dia memeriksa lukanya dan menyadari bahwa lukanya telah sembuh. Dia mengakui bahwa dia telah bermimpi selama 16 tahun, dan segala sesuatu serta semua orang yang dia cintai telah menghilang sepenuhnya. Suara itu mengonfirmasi bahwa semuanya hanyalah mimpi, mengingatkannya bahwa dia bukan manusia, melainkan pelindung bumi dan penghuninya. Ini adalah bentuk dan tujuan aslinya. Dolan menolak, menyatakan keinginannya untuk menjadi manusia. Suara itu mendesaknya untuk menerima identitasnya sebagai naga. Saat itu Selena muncul, mengungkapkan kekaguman saat melihat naga untuk pertama kalinya dan mencatat betapa miripnya dengan Dolan. Naga itu memanggilnya, dan dia mengenali suara Dolan. Selena tanya bagaimana dia bisa berada di sana. Dolan, yang bingung, mendengarkan saat Selena menjelaskan bahwa dia ingin bertemu dengannya. Bahwa dia udah pergi tidur, berniat untuk mengunjunginya di pagi hari, hanya untuk terbangun di tempat aneh ini tanpa alasan yang bisa dia jelaskan. Dolan bertanya kepada Selena, apakah dia mengenali siapa dirinya. Dia menjawab dengan yakin bahwa dia adalah Dolan. Mengingat pertemuan pertama mereka saat mereka mengalahkan bis bumi bersama. Dia mengenang saat dia membawakan minuman hangat untuknya, dan bagaimana mereka merancang rencana agar dia bisa tinggal di desa. Rencana itu berhasil, dan dia diterima dengan hangat oleh penduduk desa, semua berkat dia. Selena menceritakan bagaimana dia selalu mendukungnya saat dia merasa takut, melindunginya dari bahaya, dan bersama Christina, selalu ada di sisinya. Dia berbicara tentang perjalanan mereka ke desa Elf, di mana mereka bertemu Fiona dan yang lainnya, serta kemenangan mereka atas 4 iblis. Selena memuji Dolan atas kebaikannya dan bertanya apakah dia bisa memeluknya. Naga itu mengulurkan tangannya untuk membantunya, dan dia melompat ke arahnya untuk pelukan yang penuh perasaan. Naga itu memperingatkannya untuk berhati-hati agar tidak terjatuh. Selena merasa bersyukur, mengucapkan terima kasih padanya karena telah menemukannya saat dia tersesat, dan karena telah memeluknya. Naga itu menjawab bahwa dialah yang seharusnya berterima kasih padanya. Dia kemudian dengan lembut mendorongnya untuk melangkah ke tangannya agar tidak jatuh ke tanah. Selena menurut, tapi merasa malu, takut dia mungkin telah mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Naga itu menenangkannya. Dia mengatakan bahwa dia mengerti segalanya, dan tidak ada orang lain di sekitar yang bisa mendengar. Selena mengaku bahwa dia merasa mengantuk, tapi dia sering bermimpi tentangnya. Naga itu memberitahunya untuk tidak khawatir, karena pagi akan datang lagi besok. Dia berjanji untuk mengunjunginya lagi keesokan harinya, dan mengucapkan selamat tinggal. Saat Selena pergi, Dolan mengungkapkan penyesalannya atas keterlambatan itu. Sebuah suara dari dunianya, milik sosok yang dikenal sebagai Ala Clafet, memanggilnya. Dia mengkritik Selena karena mengganggu keseimbangan dan menghancurkan segalanya. Dolan membela Selena, menyebutnya temannya dan mengungkapkan kebanggaannya padanya. Naga itu kemudian mempertanyakan Ala Clafet, curiga bahwa kunjungannya bukanlah pertemuan yang bersahabat. Sambil memanggilnya sebagai Titan wanita yang jatuh di dunia dan musuh terbesarnya, dia menuduhnya telah mengatur mimpi buruk kelam yang telah dia alami. Dia menuntut untuk tahu mengapa dia melakukan itu. Ala Clafet mengonfirmasi kecurigaannya, mengejek ketajaman pengamatannya. Dia mengungkapkan bahwa dia telah melakukan perjalanan sejauh ini dengan satu-satunya tujuan untuk membunuhnya.